Ini. Nah, tes. Bawa iPhone YouTube. Oh iya. Siapa itu yang ngetik? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Salatu wassalamu bil anbiya wal mursalin wa kedengeran nggak? ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Faradila, biasa dipanggil Dila, yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ketua Yayasan Asasi Indonesia atau yang mewakili. Yang saya hormati Mr. Haikal selaku Direktur Pendidikan Gema Nurani dan Kuba Islamic School. Yang saya hormati Ibu Ketua Komite TK, SD IT, SMP IT, SMA IT Gema Nurani dan juga Kuba School. Kemudian yang saya hormati Miss Yanti MPDI selaku Kepala Sekolah SD IT Gema Nurani. Yang saya hormati Mr. Kiki Muntaha SPD selaku Kepala Sekolah SMP IT Gema Nurani. Saya hormati Ahmad Yusuf SPD selaku Kepala Sekolah SMA IT Gema Nurani. Kemudian Miss Atia, Miss Titin, Miss Eli, dan Miss Rina selaku Kepala Sekolah TK 01 sampai 04 Gema Nurani. Kemudian Ibu Dwi Susanti MPDI selaku Kepala Sekolah Kuba Islamic School. Para guru dari TK hingga SMA IT Gema Nurani dan Kuba School. Dan tentunya para orang tua murid peserta Smart Parents Weekend Webinar yang telah bergabung di link Zoom kita pada pagi hari ini. Dan kami juga mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kesediaannya untuk bisa sharing pada pagi hari ini kepada pembicara kita, yaitu Dr. Tisarori, spesialis anak magister kesehatan. Kemudian kepada Ibu Apoteker Brigita S. Farm dan juga Ibu Duyan SERSA. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini, terutama nikmat iman, Islam, dan timah sehat, kita bisa melaksanakan program kita pada pagi hari ini. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Acara Smart Parents Weekend Webinar pada pagi hari ini terselenggara atas kerjasama dari PT Novel Pharmaceutical Laboratories yang merupakan top 5 farmasi di Indonesia yang selama 20 tahun ini telah mengabdikan dirinya untuk kesehatan anak Indonesia dalam hal penyediaan obat berkualitas dan dengan TK, SD IT, SMP IT, SMA IT Gema Nurani dan juga Kuba School. Tujuan dari penyelenggaraan acara Smart Parents Weekend Webinar pada pagi hari ini adalah untuk memberikan edukasi kepada para orang tua murid pada umumnya tentang kesehatan anak di masa pandemi ini, kemudian tentang apa saja harus disiapkan untuk menghadapi sekolah dari rumah, kemudian kita juga akan berikan edukasi mengenai bagaimana kita mengelola dana darurat di masa pandemi seperti ini. Dengan adanya edukasi yang baik dengan pihak sekolah, kemudian orang tua murid, kami harapkan para orang tua dapat lebih tenang dalam menghadapi masa pandemi, masa sekolah dari rumah, dan juga lebih paham kapan harus menangani anak apabila sakit di rumah dan kapan harus membawa anak ke rumah sakit apabila diperlukan. Acara selanjutnya adalah akan ada sambutan dari Direktur Pendidikan Gema Nurani dan Kuba Islamic School, yaitu Bapak Mr. Haikal Karami LP. Saya persilahkan. Bismillah, terdengar ya Mbak? Terdengar ya? Iya Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabi Mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa ma ba'd. Alhamdulillah. Yang saya hormati para pembicara pada kesempatan webinar pada pagi hari ini, kemudian seluruh kepala lembaga baik TKIT sampai SMIT Gema Nurani dan Headmistress of Kuba Islamic School Primary and Secondary. Kemudian yang saya banggakan dan muliakan seluruh orang tua murid baik dari Gema Nurani dan Kuba Islamic School. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah.
pada pagi hari ini insya Allah kita akan sama-sama mendengarkan sebuah materi atau webinar yang saya kira ini cukup baik di tengah kondisi yang sekarang. Bapak Ibu, memang sudah hampir beberapa bulan ya, 4 bulan ke belakang bahkan, kegiatan belajar mengajar di Gema Nurani dan Kubai Islamic School terpaksa berhenti. Tentunya ini sangat cukup menjadi sebuah tantangan juga sebenarnya, walaupun memang ini sebuah ujian yang luar biasa yang Allah timpakan hampir di seluruh dunia. Tentunya memang akan banyak sekali impact dan efek. Kami di manajemen memang di tengah kondisi yang sekarang terus berusaha mempersiapkan tentunya akan ada banyak sekali perubahan-perubahan, ya, tantangan-tantangan di dunia pendidikan ini. Ya, dan kami hampir sekitar 1 sampai 2 bulan belakangan setelah masa lockdown selesai, itu terus mempersiapkan kepada seluruh guru yang ada di Gema Nurani dan Kubai Islamic School untuk menghadapi tantangan di pendidikan itu sendiri. Dan insya Allah memang saat ini bekerja sama, yang terima kasih sekali dari kepala lembaga bekerja sama dengan Novel, PT Novel ini, insya Allah menghadirkan memang satu materi yang saya kira cukup penting yang memang kita harus pahami di tengah-tengah kondisi sekarang ini. Ya, mudah-mudahan memang kita masih memang menunggu kebijakan-kebijakan baru daripada pemerintah. Ya, tentunya di awal tahun ajaran baru besok yang memang yang kita akan lakukan di tanggal 13 Juli, tentunya masih memakai sistem pembelajaran daring. Ya, tentunya persiapan sudah kami lakukan, baik syuting video secara profesional dan lain-lain. Tentunya ini untuk tetap memperhatikan tumbuh kembang anak secara maksimal, walaupun memang di situasi yang memang berbeda. Jadi insya Allah pada kesempatan pagi hari ini, saya kira apresiasi tinggi sekali nih kepada pihak Novel yang memang bekerja sama dengan Gema Nurani dan Kubai Islamic School untuk menyelenggarakan acara ini. Ya, kita tahu, saya juga tahu sendiri secara pribadi, keynote speaker-nya yaitu Dr. Tisarori ini saya juga, anak saya merupakan pasien beliau, berkali-kali berobat kepada Dr. Tisarori. Ya, jadi insya Allah ini satu materi yang mudah-mudahan ya bisa bermanfaat buat kita semua. Saya kira sudah banyak yang hadir, sekitar 170 partisipan ini. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini sekali lagi bisa bermanfaat buat kita. Selain dari segi kesehatan yang nanti akan kita coba dengarkan, kemudian ada juga bagaimana kita untuk fundingnya ya. Dan memang ini menjadi sangat-sangat penting sekali bagaimana pengelolaan funding ini di tengah kondisi yang memang darurat seperti ini, saya katakan seperti itu. Ya, tentunya saya yakin sedikit lebihnya kondisi sekarang akan berimpact kepada kita, khususnya di sisi finansial. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seluruh parent dari Gema Nurani dan Kubai Islamic School, selamat mengikuti kegiatan webinar kali ini. Mudah-mudahan selama 2 jam kurang lebih ke depan kita bisa menerima informasi-informasi yang baik, tentunya yang bisa kita implementasikan kepada diri kita dan keluarga kita, khususnya anak-anak kita di rumah. Terima kasih atas kesempatannya dari host ya tadi, memberikan kesempatan saya untuk sambutan. Mohon maaf bila ada kata-kata kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mr. Haikal untuk sambutannya. Kita akan langsung masuk kepada sesi yang pertama. Untuk keynote speaker kita akan langsung panggilkan kepada pembicara kita, yaitu Dr. Tisarori, spesialis anak Magister Kesehatan. Jadi sebelum kita mulai akan saya perkenalkan dulu, barangkali tadi sudah banyak juga yang kenal dengan Dr. Tisa ya. Dr. Tisarori ini merupakan dokter spesialis anak yang menempuh pendidikan dokter di Universitas Trisakti, Jakarta, kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Gadjah Mada, kemudian mengambil magister epidemiologi klinis di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, kemudian mengambil fellowship training di bidang neonatologi di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta. Kemudian saat ini Dr. Tisarori berpraktek di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi. Assalamualaikum Dr. Tisa. Dengar? Maaf. Assalamualaikum dok.
Ke-mute sepertinya dok, maaf. Ya. Oke dok, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dok atas kesempatannya dokter bisa hadir menyempatkan waktu di acara pada pagi hari ini. Jadi Dr. Tisa akan memberikan materi dengan judul How to Maintain Your Kids' Health During School from Home. Jadi nanti Dr. Tisa akan menyampaikan materi kepada Bapak Ibu semua. Kemudian untuk Bapak Ibu yang ada pertanyaan untuk Dr. Tisa mengenai materi atau mengenai kesehatan anak, bisa langsung ketik di chat di Zoom group chat yang ada di link Zoom-nya Bapak Ibu semua. Nanti kita akan bacakan pertanyaannya di akhir acara pada sesi diskusi dan akan dijawab langsung oleh Dr. Tisa Rory. Jangan lupa untuk para penanya akan ada door prize dan hadiah menarik. Oke, kita langsung mulai nih dok. Udah nggak sabar pengen dengerin penjelasan dari dokter. Oke, waktu cepat kita persilahkan. Saya coba share screen sebentar. Silakan dok. Silakan dok. Oke, sudah tampak slide saya? Sudah dok. Oke ya. Oke. Ya, pertama-tama Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan selamat pagi juga untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya ucapkan salam kembali pada para pimpinan Gema Nurani School, juga para narasumber, serta para smart parents yang saya hormati. Terima kasih sekali untuk kesempatan yang diberikan pada saya pagi ini, ya, sedikit sharing tentang dampak pandemi COVID-19, salah satunya dengan berkaitan dengan proses pembelajaran yang dilakukan di rumah, ya. Jadi bagaimanakah kiat-kiat kita dalam menjaga kesehatan anak-anak kita dengan mengutamakan atau memperhatikan dari aspek tumbuh kembang dan nutrisi. Ya, kita ini outline saya pagi ini. Nah, dan pertama yang untuk kita perhatikan siapakah yang dimaksud dengan anak, ya. Jadi anak itu ternyata mengalami rentang yang cukup panjang, ya, dari mulai dalam kandungan, yaitu dari masa janin, juga setelah dia lahir, kemudian menjadi anak kecil atau anak prasekolah, anak sekolah sampai remaja. Jadi rentangnya cukup panjang sampai usia 18 tahun, ya. Dan memang sudah ada undang-undangnya di perlindungan anak di tahun 2016. Jadi kadang beberapa kondisi pernah ditemukan seorang anak, sekarang anak-anak besar-besar, ya, anak SD, anak SMP udah tinggi, udah berat badannya kadang udah sampai 60 bahkan 80. Mereka bingung kalau misalnya datang ke berobat, ya dia mendaftarnya ke poli penyakit dalam. Nah, ternyata di situ ditolak, ya, karena memang untuk batasan umur anak SMP masih di bawah 18 tahun. Jadi ini kita jadi perhatian karena memang di rentang yang panjang ini setiap anak mempunyai ciri khas masing-masing, ya, di setiap umur, dan kita memperlakukan mereka pendekatannya juga berbeda. Baik, kemudian apakah faktor yang mempengaruhi? Yang paling penting adalah tentunya genetik dan lingkungan yang berperan, ya. Kemudian untuk mendapatkan sumber daya manusia yang unggul ini tidak terlepas dari faktor asuh, asih, dan asah. Itu yang paling penting dalam poin tumbuh kembang, dan di mana yang berperan di sini adalah tentunya yang pertama keluarga, ya. Karena apa? Keluarga itu merupakan suatu ekosistem mikro yang berfungsi baik untuk reproduksi, sosialisasi, kemudian dukungan ekonomi, juga mempunyai karakteristik yang baik adalah bila ada saling memperhatikan, menghargai, jujur, dan sharing pendapat, ya. Karena memang generasi sekarang ini kalau disebut adalah generasi milenial, yang mungkin, ya, mereka anak-anak kita tuh mempunyai perilaku yang berbeda dengan generasi yang dulu. Jadi mereka lebih pandai mengungkapkan pendapat. Jadi kita harus
pintar-pintar di sini mendekati mereka supaya kalau ada masalah kita mampu mengatasi. Begitu. Jadi sebaiknya terutama dalam era pandemi ini kita saling di antara keluarga itu saling berpegang tangan ya, tidak seperti di gambar sebelahnya ini kita perhatikan bahwa ayah, ibu dan anak itu sibuk dengan dunia sendiri, itu yang tidak kita harapkan. Oke, jadi kita masuk ke masa pandemi COVID-19 ini memang kita sudah terdampak beberapa bulan di seluruh dunia termasuk kita ya, sudah pertama kali terdeteksi sejak Maret 2020 dan telah semua 34 provinsi mengalami ini ya. Kita sudah mengalami beberapa episode pembatasan besar PSBB dan juga sekarang ini kalau disebut dalam masa transisi atau new normal, itu justru saya masih menanyakan apakah kita benar-benar di new normal, karena kalau dilihat data yang didapat ya per hari kasus itu masih tinggi. Nah, jadi dilihat dari banyaknya zona hijau itu masih sedikit ya dibanding yang zona kuning itu, bahkan di daerah-daerah tertentu masih merah. Beberapa bulan yang lalu memang kita ya dari Jakarta jadi sorotan, tapi yang sekarang tentu ketika dengar berita adalah di Jawa Timur. Jadi pentingnya kita mengetahui kita ini di daerah apa, zona apa, supaya kita lebih waspada. Jadi apapun itu ya dampak tumbuh kembangnya pada anak kita, salah satunya pada kasus COVID-19 ini kita secara disebut oleh UNICEF ya bahwa 30% populasi anak itu adalah 30% dari seluruh Indonesia pasti berdampak serius, terdampak oleh serius akibat dari COVID ini, baik itu dampak jangka pendek maupun jangka panjang yang berhubungan dengan kesehatannya, kesejahteraannya, sosial ekonomi maupun gizi. Ini kedepannya tentunya sangat berpengaruh pada masa depan mereka. Jadi apa? Pertama untuk dampak di pemenuhan kebutuhan dasar anak tentunya. Yang pertama ada yang kita bahas adalah tentang dampak gizi dan dampak gizinya dan pemenuhan nutrisi. Jadi dulu sebelum masa COVID-19 ini, masalah utama tentang gizi adalah adanya stunting, balita kurus, dan obesitas. Itu sudah menjadi masalah utama. Namun ternyata setelah pandemi ini pun masih bahkan menjadi titik poin ya, karena apa? Ada masalah-masalah yang memberatkan. Jadi orang tua banyak juga yang kehilangan pekerjaan, mata pencarian, sehingga ada survei juga disebutkan dari SCM bahwa 36% itu sudah terjadi pembatasan nutrisi, yang ini akan berdampak pada tumbuh kembang anak ya. Jadi pada beberapa kasus ibu juga kondisi fisik ibu menyusui karena itu ASI kan penting, itu juga berdampak sehingga banyak sekali yang akhirnya tidak menyusui akibat mungkin depresi pada ibu tersebut. Jadi masalah ini akan berlanjut sehingga apa dampaknya nanti akan malnutrisi ini akan berpengaruh pada pertumbuhan anak, perkembangan otak, juga performa dia nanti di sekolah. Untuk dampak jangka panjang ini masih perlu diteliti, tambahkan harus ya, karena apakah nanti akan terjadi prevalensi stunting akibat dari COVID ini, pandemi ini, dan juga prevalensi obesitas ya. Akibat apa? Karena mereka terbatas ya aktivitas fisik sehingga banyak di dalam rumah dan juga mengkonsumsi makanan-makanan olahan yang banyak mengandung kadar gula, lemak, atau garam yang tinggi. Itu mungkin perlu dilakukan ya, dan jangan terjadi peningkatan malah dibanding sebelum masa pandemi. Untuk kedua, dampak tumbuh kembang. Jadi kita pun walaupun sekarang kunjungan ke posyandu, kunjungan ke rumah sakit berkurang ya, tetap harus dipantau tumbuh kembangnya. Terutama untuk anak balita harus di share ke KMS atau sekarang dari IDAI sudah punya fasilitas namanya Primaku ya, tetap harus dipantau walaupun tidak, karena untuk tinggi badan agak sulit, tapi tentang timbang badan kita harus pantau apakah anak kita ini malah terjadi stagnan di tumbuh berat badan atau bahkan over. Nah, seperti itu. Kemudian dampak tumbuh kembang kedua juga dilihat, pertama adalah terjadinya perubahan pola tidur. Didapat dalam survei oleh Prof. Rini Sekatini bahwa secara survei kecil-kecilan 71% kasus itu terjadi perubahan pola tidur, di mana
banyak sekali anak-anak itu lebih malam tidurnya, ya. Mereka menggambar atau ya anak kecil balita dia sibuk beranakin mainannya, kadang main game ya sampai malam atau bisa juga bernyanyi berjoget sama orang tuanya, mungkin seperti itu sehingga timing tidur lebih lambat, bangun tidurnya lebih siang. Yang ketiga juga tentang yang screen time ya. Screen time ini memang tidak bisa dipungkiri akhirnya terjadi lebih lama dibanding masa sebelum pandemi. Disebabkan karena memang kepentingan dari sekolah ya. Kedua atau ya adanya keterbatasan aktivitas sosial. Dampak ketiga tentang jadwal imunisasi dan sudah dipastikan akibat dari pandemi ini karena tadi takut membawa ke rumah sakit, juga yang sering dibicarakan di kalangan medis ya bahwa ini mall sudah dibuka, tapi posyandu belum juga, masih tetap ditiadakan. Akibatnya banyak sekali jadwal-jadwal imunisasi yang tertunda dari yang bahkan untuk jadwal imunisasi yang penting ya karena berhubungan misalnya penyakit imunisasi campak, difteri, pertusis. Jadi orang tua menunda karena takut. Ini kita tidak tahu kondisi seperti ini kapan selesai pandemi, belum tahu ya. Jadi mau harap cepat tapi ternyata kondisi sampai sekarang pun tidak ada tanda-tanda mereda. Jadi kalau tidak kita melakukan imunisasi bahkan menunda, bahaya yang ditakutkan adalah timbul wabah berikutnya, yaitu penyakit-penyakit yang bisa dihindari dengan vaksin malah meningkat. Seperti kejadian beberapa waktu yang lalu ya, kejadian ada difteri yang meningkat sehingga harus dilakukan 3 kali pemberian imunisasi difteri, kemudian campak meningkat, itu yang sangat kita takutkan. Karena sebelum pandemi pun angka cakupan itu kadang belum juga tinggi. Ya, karena kita tetap dari IDAI selalu berusaha memberikan info bahwa prinsip pemberian imunisasi itu di masa pandemi COVID-19 ini adalah aman karena rumah sakit di mana-mana sudah melakukan mungkin secara tiap-tiap bagian menginfokan ya bahwa ini dilakukan pemisahan tempat antara poli anak sakit dan poli anak sehat. Kemudian juga dilakukan pembatasan jarak ya, tidak terlalu dekat lagi, tidak terlalu berkumpul dalam satu ruangan, dan disarankan semua memakai APD, masker baik untuk tenaga kesehatan, orang tua maupun anak. Juga ruang tunggunya diatur, tidak ada berdempetan, tentunya ada social atau physical distancing, disediakan fasilitas cuci tangan pun hand sanitizer, dan disediakan pemberian prioritasnya adalah tadi ya imunisasi dasar dan imunisasi ulangan sampai usia 18 bulan karena pentingnya penyakit yang dicegah dengan vaksinasi ini. Oke. Lalu menyinggung tentang dampak pandemi COVID-19 pada balita, anak SD dan remaja. Tadi ya karena kita ketahui bahwa mereka banyak aktivitas di rumah sehingga screen time memanjang, sebaiknya kita tetap membatasi dan lakukan juga secara berinteraksi dengan keluarga, juga diselingi oleh kegiatan-kegiatan lain. Jadi ada batasan waktu yang harus kita tetapkan supaya mereka tidak akhirnya terisolasi sendiri, karena isolasi sosial ini sendiri dan sedang mereka di karantina bisa menyebabkan depresi tertentu buat anak. Karena apa? Kalau depresi itu anak dijadikan diisolasi terus sendiri, tidak ketemu dengan teman, ini akan mempengaruhi imunitas mereka juga. Jadi pentingnya di sini walaupun di rumah banyak juga anak-anak sekarang sudah pintar masak ya, mereka dilibatkan, akhirnya kita bisa melakukan masak bersama dengan anak, bisa menari atau olahraga bersama di area rumah. Yang penting tadi ya, screen time tadi harus ada interaksi dengan orang tua atau keluarga. Jadi untuk masalah belajar dari rumah, ya memang ini harus kita hadapi saat ini, tapi dengan beberapa batasan ya, bahwa untuk sementara kita lihat dulu dampaknya memang penutupan sekolah ini akibat dari pandemi ini tentunya semua orang tua dan keluarga memikirkan bahwa memang tadi awalnya sekolah itu kan fungsinya adalah untuk tempat kognitif, kebugaran fisik, dia bisa melakukan aktivitas olahraga, juga untuk anak-anak yang lebih besar dia bisa berinteraksi dengan teman, jadi berhubungan dengan aspek sosial psikologis ini yang harus dicukupkan oleh keluarga, oleh orang tua, walaupun kadang-kadang ini sulit ya dilakukan semuanya. Karena memang dari hasil survei disebut 66% anak itu ingin sekali kembali sekolah dan menyatakan juga 87% dia tidak nyaman belajar di rumah.
Tapi dengan beberapa ingin kebalik, cuma memang dari PPIDAI menganjurkan baiknya per Januari ya, semester depan 2021 diharapkan kita sudah lebih aman untuk melakukan belajar tatap muka. Ini secara garis besar apa tips-tipsnya belajar di rumah. Tentunya mungkin sudah banyak info yang didapat oleh orang tua bahwa tetap prinsipnya rutinitas tidak terlalu berubah sama sekali ya, seperti waktu zaman sekolah waktu masuk. Jadi ada waktu kapan harus bangun, kapan harus mulai belajar, bermain, makan, istirahat. Juga di rumah kan beda dengan sekolah. Perhatikan pencahayaan belajar saat di rumah. Jadi supaya dia bisa berkonsentrasi. Orang tua juga harus mengenali gaya belajar anak bagaimana ya. Ini sekarang orang tua memang dituntut seperti itu, dan tidak lupa juga menjalin komunikasi dengan pihak sekolah. Sedangkan untuk kesehatan pada yang berhubungan dengan mental anak dan remaja yang terdampak, bisa aja ini berhubungan karena adanya ya krisis kesehatan masyarakat yang mungkin salah satu faktornya, misalnya ada beberapa orang tua yang mungkin ada kehilangan pekerjaan atau berdampak pada masalah ekonomi, sehingga tentunya ada sedikit banyak tekanan psikis pada orang tua. Jangan lupa ini ada mengintai adalah kekerasan pada anak ya. Ini juga sudah dilaporkan, dan ini tidak saya sampaikan di sini tertulis, tapi ada laporan tertulis bahwa kejadian kekerasan pada anak meningkat selama era mulai bulan Mei dan Juni ini ya, baik itu fisik maupun seksual. Jadi hindari dampak perilaku pada yang berhubungan dengan emosi dan perilaku anak ya, baik itu apa anak yang dampak yang tersering mungkin ada di studi di Cina ya. Ini yang terdampak dari pandemi kemarin adalah anak yang mimpi buruk, nafsu makan kurang, gangguan pola tidur, kecemasan, irritable. Ini yang sebaiknya tidak boleh terjadi pada anak. Jadi baik orang tua selain memenuhi kebutuhan dasar nutrisi juga harus dapat mendeteksi bila terjadi gangguan emosi maupun perilaku. Nah, kemudian bolehkah anak ini main keluar? Tentu boleh ya. Jadi dari Persatuan Dokter Spesialis Kesehatan Olahraga juga sudah menganjurkan ya, apalagi di masa udah mulai transisi ini, tapi tetap prinsipnya adalah dengan menjaga jarak ya, protokol kesehatan harus tetap dilakukan, misalnya tidak baiknya di zona hijau, terus kemudian memakai masker, tidak ada di tempat yang lebih berkerumun, jadi lebih jarang, kemudian kalau bisa memakai alat sendiri, tidak ini dan meminjam, kemudian tetap melakukan cuci tangan yang terpenting itu. Tapi untuk anak balita tetap dari Ikatan Dokter Indonesia tetap menganjurkan tidak usah keluar, dia ada sekitar rumah, bisa dilakukan kegiatan-kegiatan itu, tidak perlu memakai waktu lama, hanya 10 menit dia melakukan senam ringan aja sudah akan memperbaiki mood dia atau memperbaiki memori anak ya, juga tentunya mendapatkan kebugaran. Ya, tapi tetap juga aspek-aspek seperti diingatkan cuci tangan ataupun mungkin memakai pelindung itu juga diharapkan tetap diingatkan. Nah, jadi di sini juga banyak diinfokan bahwa di sekitar rumah kita memang sudah ada ruang terbuka ramah anak, anak bisa main sepeda di situ. Jadi kita tidak usah jauh-jauh, dekat rumah saja, itu lebih aman ya. Oke. Jadi mungkin ini bagaimanakah selanjutnya tentang optimalisasi tumbuh kembang selama masa pandemi? Ini kaitannya dengan tentunya bagaimana akan menjaga imunitas anak. Ini pertanyaan yang sering didapat ya. Apakah sih perlu rutin minum vitamin kah atau suplemen makanan diberikan pada anak-anak kita? Jadi untuk menjawab seperti itu memang cukup luas sebenarnya ya. Tapi yang memang kita tahu bahwa imunitas anak itu adalah sistem pertahanan tubuh yang bisa melindungi seseorang dari pengaruh biologis luar sehingga dia bisa mengenali dan bahkan bisa membunuh patogen yang masuk. Kalau kita menyinggung imunitas sebenarnya ada gambar-gambar yang lebih sulit. Saya berusaha menyederhanakan seperti dengan tampilan seperti ini bahwa imunitas tubuh kita ini agak rumit ya untuk bisa dibicarakan lebih lanjut, tapi secara sederhana kita terdapat imunitas yang bawaan atau yang adaptif ya. Jadi artinya semua itu berpengaruh terhadap bagaimana kita
reaksi terhadap misalnya ada virus kah atau bakteri yang masuk dalam tubuh dan badan kita bisa mengeliminir badan kita. Ini tidak ada hubungannya kah dengan nutrisi? Tentunya ada ya. Nutrisi itu luas ya, tidak hanya yang terpenting adalah terbagi dua yang perlu kita ketahui bahwa nutrisi ada makronutrien dan mikronutrien. Ternyata keduanya ini saling berhubungan. Makronutrien itulah yang disebut adalah protein, karbohidrat, dan lemak, sedangkan yang termasuk dalam mikronutrien ini yang termasuk dalam vitamin dan suplemen mineral lainnya. Jadi yang terpenting di sini namanya sebut matanya makro, itu yang terpenting ya sebagai poin dalam untuk menjaga nutrisi. Sedangkan mikro, walaupun itu dalam jumlah kecil, memang beberapa studi menyebutkan bahwa kalau itu juga kurang, ternyata berdampak juga terhadap imunitas. Ya, jadi boleh dikata antara imunitas dan nutrisi pasti sangat berhubungan. Kalau kita sakit, disebutkan memang imunitas kita sedang turun, kita butuh nutrisi yang adekuat supaya bisa mengatasi sakit ya, supaya dia bisa sembuh. Dan orang atau anak yang asupannya tidak cukup nutrisinya, ini tentu juga sangat bertimbal balik, tentunya membuat imunitasnya terganggu sehingga anak itu mudah sekali jatuh ke dalam sakit. Nah, jadi bisa aja keadaan yang terjadi gangguan nutrisi itu bisa kurang atau bisa lebih ya. Keduanya ternyata berdampak ya. Yang pertama kita bahas tentang undernutrisi atau malnutrisi. Kalau ini memang sudah masalah umum ya di negara kita. Jadi banyak sekali kejadiannya stunting ini masih kita jadi problem ya. Karena apa? Penyakit-penyakit ini masih mengintai penyakit risiko infeksi tinggi di kita adalah khasnya infeksi kronik seperti diare, ispa, pneumonia. Itu semua adalah dampak-dampak penyakit akibat kondisi undernutrisi. Ya, ini disebutkan banyak sekali studinya yang mengatakan ada hubungan antara kondisi malnutrisi dengan penyakit-penyakit tersebut. Adapun obesitas itu pun bukan berarti baik. Ternyata di beberapa penelitian menyebutkan bahwa justru obesitas itu dampak kekurangan mikronutrien juga malah lebih besar. Karena apa? Karena memang seringnya mereka itu yang obesitas adalah mengkonsumsi makanan yang disebut zero kalori ya atau empty kalori. Dia lebih banyak mengintek ya gula, lemak atau garam tinggi. Dan juga disebut bahwa anak-anak yang obesitas sehingga mengakibatkan dia terbatas ya, aktivitas fisik, malas bergerak, dia malas keluar rumah. Jadi istilahnya defisiensi vitamin D pun juga mengancam karena kan vitamin D itu banyak pada paparan sinar matahari karena aktivitas yang berkurang. Itu sering udah banyak studi yang disebutkan, tapi saya tidak sampaikan di sini. Tapi ini yang sedang menjadi topik akhir-akhir ini karena yang terjadi akibat pandemi ternyata berhubungan dengan defisiensi vitamin D. Pada studi yang lalu di mana terjadi pandemi virus influenza A, ini juga nggak di sini ya, tapi di luar ya disebutkan bahwa kasus-kasus obesitas ini berhubungan dengan risiko menjadi berat dan bahkan kematian. Jadi dua-duanya memang sama-sama baik lebih maupun kurang nutrisinya berdampak juga ya. Nah lalu apa sih vitamin dan makanan yang sering ditanyakan di kayak apa yang perlu kita kasih, kita support? Yang saya tampilkan mungkin secara umum nanti akan dibahas ya pada sesi obat ya habis ini setelah ini. Jadi yang saya tampilkan adalah yang sudah ada buktinya ya, sama ini sudah dilakukan juga oleh pemerintah kita, yaitu pemberian vitamin A yang berdampak baik pada umumnya. Saya hubungkan adalah ke studi memang banyak, tapi yang sering adalah hubungannya terhadap infeksi saluran pernafasan. Jadi berdampak baik ya, artinya mengurangi mobilitasnya, juga angka kematian yang mortalitas apabila diberikan ia akan sangat baik. Misalnya pada vitamin A ya, dia akan berpengaruh baik pada kondisi diare, campak, pneumonia. Makanya pemerintah sudah komit ini memberikan di bulan Februari dan Agustus. Begitu juga vitamin C. Vitamin C studi-studi juga menyebutkan lebih banyak tentang efektivitasnya pada kondisi ISPA ya atau common cold ya. Common cold ini banyak ya, juga disebutkan virus apa, tapi apapun dengan mengkonsumsi vitamin C dia akan mengurangi lama sakit, juga memperbaiki outcome atau lama perawatan pada kondisi berat, contohnya pneumonia. Tadi vitamin D sudah saya jabarkan sedikit bahwa sekarang ini yang masih
lagi banyak dibicarakan karena ternyata bisa juga mengurangi infeksi saluran risiko infeksi saluran pernapasan atas. Begitu juga dengan hubungan dengan kasus COVID-19 ini. Zat besi, nah ini yang sudah dari dulu di fortifikasi sudah ada protokolnya bahwa kondisi-kondisi anemia defisiensi besi sebagai terapinya diberikan zat besi itu juga berhubungannya terhadap imunitas sudah terbukti. Jadi anak-anak dengan anemia defisiensi besi dia akan berisiko terjadi gampang terinfeksi ya apapun sakitnya, sehingga menjadi sering protokol saat ini yang terbaik ya pemberian secara rutin ya vitamin A dan vitamin zat besi ini. Untuk imunomodulator ya seperti kurkuma atau itu termasuk golongan herbal, echinacea juga ada yang apakah perlu dikonsumsi rutin. Hal itu memang kaitannya studi-studi adalah terhadap ISPA ini semua tidak disebutkan bahwa ini oke, terapi yang terbaik, tapi hanya sebagai pencegahan, bukan sebagai terapi artinya. Kalau dikonsumsi dan perlu penelitian lebih lanjut. Untuk probiotik, itu juga dengan probiotik ya, probiotik yang diberi secara rutin juga tidak ini direkomend, tapi apapun apabila disebutkan kalau kita ini probiotik itu sebagai satu imun untuk tubuh ya, kalau itu diberi dalam kondisi sakit, dia akan lebih cepat memperbaiki penyembuhan. Jadi apa yang terbaik? Tentunya sebenarnya kita tidak sekali lagi tadi kita lihat bahwa golongan vitamin, suplemen makanan itu adalah mikronutrien. Jadi yang terpenting adalah harus seimbang antara mikronutrien dan makronutrien. Nah, ini juga sedikit pesan ya, kapan sih kondisi ini kita harus ke rumah sakit? Nah, ini karena beberapa dan tidak ditemukan pada 1-2 kasus selama beberapa bulan ini, memang kita kunjungan ke rumah sakit kurang, tapi yang sering kita dapatkan adalah yang buat sedih ya, anak tuh dibawa ke rumah sakit sudah dalam kondisi berat karena orang tuanya takut membawa ke rumah sakit. Beberapa kasus pasien saya orang tua dengan anak muntah-muntah dia baru bawa ke rumah sakit dalam kondisi dehidrasi berat. Kemudian ada lagi kasus demam berdarah sudah dalam kondisi shock sehingga akhirnya perlu perawatan lebih dan lebih mahal di ruang-ruang khusus kan tentunya. Jadi perlu dipahami bahwa ini kapan sih kita harus membawa anak kita. Ini tentunya sudah banyak yang ditampilkan di media ya, gambar-gambar seperti ini dulu waktu bahwa kapan harus dibawa, misalnya anak demam tinggi atau diare yang terus-menerus, sesak nafas seperti digambar nanti bisa dilihat masing-masingnya, tidak mau makan itu apalagi kejang itu tidak boleh ditunda. Tetap tidak bisa. Memang sekarang ada fasilitas telekonsultasi online ya. Cuma memang kondisi-kondisi seperti ini tidak bisa diobati secara online, dia harus diperiksa. Jadi tidak perlu takut dibawa ya. Nah, jadi aman Kak ke rumah sakit. Tentunya aman karena tentunya semua akan sudah melalui prosedur protokol kesehatan di mana setiap masuk pasti akan di screen ya oleh petugas kesehatan, mana yang perlu dipisahkan, mana yang perlu dilakukan penanganan segera. Jadi protokol kesehatan lainnya seperti mencuci tangan, semua pasti disiapkan, physical distancing dilakukan walaupun APD, jadi kita tidak perlu takut. Tapi intinya kita inginnya sehat ya. Cuma poin-poin yang kapan harus dibawa ke rumah sakit, itu kita juga jangan menunda. Supaya tidak terjadi keterlambatan artinya dalam tata laksana. Seperti itu ya. Oke, nanti, nah sekarang kita lakukan kiat-kiat dalam menghadapi pandemi COVID ini. Jadi dari paparan yang tadi saya sebutkan, mungkin kita yang perlu diperhatikan adalah memenuhi kebutuhan dasar anak tadi ya. Kemudian anak itu juga memang harus jelaskan tentang kondisi ini, baik menurut usia tentunya penjelasan itu juga harus diberitakan tentang paparan bagaimana tentang pandemi, tapi kita tak perlu menceritakan hal yang berat-berat karena supaya juga mengurangi terjadinya kecemasan pada anak ya. Usahakan tetap anak-anak ini walaupun di rumah rutinitas tetap dilakukan ya seperti masa dia mereka sekolah, bangun tidur tidak terlalu siang, bermain, belajar semua ada waktunya sehingga dan yang penting tidak terlalu malam supaya mereka merasakan itu tidak terlalu berubah seperti masa waktu mereka belajar di sekolah. Lakukan aktivitas ini juga sesuai usia, ada interaksi yang terpenting dengan orang tua walaupun sibuk apapun orang tua sekarang juga sudah
banyak yang kembali bekerja, tapi yang menggantikan di rumah tentunya harus juga memahami ini sebagai pengganti orang tua. Walaupun perlu kan aplikasi teknologi, yang intinya adalah ada interaksi dan tidak ada membiarkan anak itu sendiri melakukan supaya dia tidak merasa terisolasi tentunya ya, dan interaksi itu yang terpenting. Oke, jadi sebagai terakhir ini mungkin slide saya, take home message-nya, kebutuhan dasar anak tadi sudah saya jelaskan bahwa masa pandemi dan masa transisi harus terpenuhi, tidak ada bedanya sebelum dan setelah pada sekarang. Tapi penting juga kita melakukan modifikasi-modifikasi tertentu supaya tidak terjadi perbedaan ya yang menyolok. Hindari terjadi dampak pada pada anak, balita dan remaja, baik itu di pertumbuhan, perkembangannya, terutama yang sering kita terdeteksi adalah untuk masalah perilaku dan emosi ya, dan pola pengasuhan anak. Lalu konsumsi makanan yang sehat, yang seimbang. Untuk masalah nutrisi saya rasa orang tua semua sudah paham bahwa itu penting, tapi untuk jenisnya makanan, pilihlah yang sehat ya, tentunya yang tidak over kalori istilahnya, atau bahkan dalam sebutan zero kalori, yaitu makan-makan tadi ya yang lemak tinggi, gula tinggi, garam tinggi. Untuk suplemen, ya suplemen makanan tidak menjadi poin utama. Kita lihat per kasus bahwa tidak semua anak itu kekurangan vitamin dan membutuhkan dalam jumlah rutin, karena tadi mikronutrien hanya dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Dan kita lihat kalau itu tercukupi, berarti kita tidak perlu memenuhi secara rutin, dan mungkin hanya diberikan pada kondisi tertentu, misalnya pada saat kondisi sedang sakit, ya. Tapi yang terpenting lagi adalah kita tetap sehat, kita tetap tindakan preventif, yaitu tetap memperhatikan protokol-protokol kesehatan. Jadi pencegahan lah yang paling diutamakan dalam era pandemi ini. Mungkin sekian dari saya sementara, nanti akan lanjutkan pada lebih banyak di sesi tanya jawab, mungkin lebih ya, sedikit banyaknya. Terima kasih atas perhatiannya, saya kembalikan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Tisa untuk materinya, insya Allah sangat bermanfaat dok untuk kita semua. Pertanyaan juga sudah mulai masuk, Bapak Ibu masih bisa bertanya di kolom chat. Untuk absensi nanti akan disediakan oleh teachernya, jadi di kolom chat bisa ketik untuk pertanyaan. Kemudian kita akan masuk ke materi yang kedua yang tidak kalah menarik dan pentingnya untuk kita semua di masa pandemi ini, yang dibawakan oleh apoteker kita, yaitu apoteker Brigita, yang akan menjelaskan mengenai list of essential medicine and supplement for kids during new normal. Oke, kita sapa dulu Ibu Gita. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Apa kabar, Bu? Baik. Terima kasih atas kesempatannya dan kehadirannya, Bu, di sesi hari ini. Jadi, kita butuh informasi mengenai obat-obat apa saja sih yang harus ready di rumah, kemudian suplementasi apa saja yang harus digunakan, dan ada beberapa topik lainnya mungkin ya yang menarik juga yang akan disampaikan oleh Ibu Apoteker Brigita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang pertama saya ucapkan untuk keynote speaker Dr. Tisa Rory dan juga para orang tua murid dari Gema Nurani Integrated Islamic School dan Kuba Islamic School. Perkenalkan, saya Apoteker Brigita Puspita akan men-sharingkan tema mengenai obat, yaitu List of Essential Medicine and Supplement for Kids During New Normal. Ya, jadi di sini mungkin pertama kita akan membahas mengenai next, essential medicine. Essential medicine apa dan bagaimana? Oke, next. Jadi pentingnya essential medicine di sini kita harus tahu dulu nih pengertian apa itu essential medicine sebenarnya. Jadi essential medicine itu adalah obat-obatan penting untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan dapat secara mudah diakses dalam jumlah yang cukup. Nah, sebenarnya simpelnya itu adalah kotak P3K yang pasti saya yakin sudah Bapak Ibu sudah memiliki di rumah masing-masing ya untuk kotak P3K-nya. Namun di sini yang menjadi pertanyaan, apakah kotak P3K di rumah Bapak Ibu sudah lengkap atau belum? Nah, jadi kotak P3K ini adalah sebenarnya langkah antisipasi dan penanganan dini tidak hanya untuk cedera atau luka ya, tetapi juga untuk penyakit sebelum mendapatkan
mendapatkan bantuan medis. Nah, jadi obat-obatannya yang harus tersedia itu apa aja? Next. Obat-obatan yang wajib tersedia, tadi saya sudah menyampaikan bahwa tidak hanya untuk obat luka. Jadi kalau misalnya obat luka mungkin yang standar itu adalah perban, plester, pinset ya, atau pembersih luka antiseptik, dan juga harus ada obat tetes mata. Nah, kalau misalnya di era pandemi seperti ini nih, penting banget nih, harus ada hand sanitizer, termometer ya kalau misalnya untuk demam, lalu masker juga. Nah, selain itu ternyata harus ada obat-obatan lain nih, untuk tersedia di rumah Bapak Ibu, yaitu yang pertama obat diare, obat sembelit, obat MAH atau asam lambung, obat alergi, salep hidrokortison, obat pilek, flu dan batuk, obat pereda nyeri dan juga obat darurat pribadi. Nah, di sini obat-obatan yang untuk anak-anak dengan juga untuk dewasa itu berbeda ya Bapak Ibu, karena memang tubuh untuk anak-anak belum sematang tubuh orang dewasa, sehingga harus dibedakan nih obat-obat yang memang untuk dewasa dengan obat-obat yang untuk anak-anak. Nah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai obat-obatan untuk penyakit yang mungkin memang banyak terjadi di anak-anak. Yang pertama untuk diare, terus yang kedua mungkin untuk flu dan batuk, dan juga pereda nyeri atau demam, dan juga obat darurat pribadi. Nah, langsung aja nih, kita yang pertama adalah untuk obat diare. Untuk obat diare, jadi terapi utama menurut WHO, jadi kalau WHO itu adalah World Health Organization ya, jadi organisasi yang memang mengurus untuk kesehatan dunia. Jadi di Indonesia kita masih menganut untuk mengikuti dari WHO sendiri. Terapi utamanya untuk menurut WHO di obat diare itu yang pertama adalah CRO atau cairan rehidrasi oral. Jadi di sini sebenarnya pada saat diare itu anak-anak kita itu membutuhkan banyak cairan. Jadi cairannya bukan hanya dari air putih saja, tetapi cairannya itu harus memiliki osmolaritas atau memang dia khusus. Nah, kalau biasanya nih dulu nih ya, kalau di puskesmas mungkin kita mendapatnya oralit yang harus diaduk, dicampur dengan air. Tapi sekarang sudah banyak sediaan dari cairan rehidrasi oral yang memang sudah simpel sekali, tinggal diminum. Dan ini adalah untuk mencegah terjadinya dari dehidrasi. Sediaannya sudah banyak ya, Bapak Ibu di sini sudah bisa dan tersedia di pasaran. Lalu yang kedua adalah untuk zinc, terapi zinc. Nah, di sini terapi zinc adalah untuk mempercepat regenerasi sel usus. Jadi di sini pada saat anak Anda mengalami diare, sel usus anak Anda itu akan mengalami yang namanya mungkin gangguan. Jadi harus ada regenerasi sel. Nah, di sini zinc itu juga berperan untuk mencegah terjadinya diare berulang. Jadi biasanya kalau misalnya anak Anda diare dan pengobatannya tidak tuntas, biasanya akan terjadi diare berulang. Makanya harus diberikan zinc untuk mencegah terjadi diare berulang. Sama juga di sini, zinc sudah banyak sediaannya ya di pasaran. Rasanya juga sudah enak, banyak juga sediaannya, jadi bisa didapatkan di pasaran juga. Nah, jadi terapi utama untuk obat diare di sini untuk anak-anak itu berbeda ya dengan untuk orang yang dewasa. Jadi kalau misalnya yang dewasa biasanya nih Bapak Ibu kalau diare tinggal minum misalnya Diatap atau Imodium atau Diapet ya. Tapi kalau di sini untuk anak-anak itu sangat berbeda karena ususnya mungkin belum sematang untuk orang dewasa. Jadi di sini kita harus tahu dulu nih, kita harus merehidrasi dengan diberikan cairan rehidrasi oral dan juga kita harus memberikan zinc. Nah, tadi sempat dibahas juga oleh Dr. Tisa dengan pemberian probiotik ya. Jadi probiotik pun bisa sebenarnya untuk digunakan untuk anak-anak Anda apabila anak Anda mengalami diare. Setelah obat diare, kita akan membahas mengenai yang selanjutnya adalah obat pereda nyeri atau demam ya. Obat pereda nyeri atau demam mungkin Bapak Ibu sudah banyak ya pasti yang menyediakan di rumah. Tapi di sini yang kita tahu ada dua nih, ada paracetamol dan juga ada ibuprofen. Nah, sebelum tahu itu, sebenarnya pada saat demam, anak-anak Bapak dan Ibu itu mengalami yang namanya radang atau inflamasi. Dan di sini yang paling baik adalah untuk mengobati demam dan juga dia bisa mengobati yang namanya inflamasi, itu ada ibuprofen. Jadi di sini untuk obat demam itu ada paracetamol dan juga ibuprofen. Tetapi kelebihannya dari ibuprofen sendiri, dia juga bisa sebagai yang namanya anti-inflamasi. Nah, biasanya nih kalau misalnya anak Bapak Ibu demam, biasanya kalau udah lebih dari 9:40 ada ya anak yang bisa mengalami yang namanya kejang. Jadi pada saat anak mengalami kejang itu harus segera diberikan yang namanya antikonvulsan. Nah, di sini antikonvulsannya bisa juga
menggunakan yang namanya asam valproat ya dengan dosis 250 mg per 5 ml. Jadi ini obat pereda nyeri atau demam yang mungkin bisa disediakan di rumah untuk Bapak Ibu wajib disediakan. Lalu selain obat pereda atau nyeri dan demam, tadi juga saya sebutkan yaitu obat darurat pribadi ya. Jadi next kita akan bahas mengenai obat darurat pribadi. Obat darurat pribadi itu apa? Obat darurat pribadi adalah obat-obatan yang sedang dikonsumsi dikarenakan menderita penyakit tertentu. Jadi misalnya anak dari Bapak Ibu ada menderita penyakit asma atau menderita penyakit epilepsi, itu obatnya wajib ada di rumah. Nah, next untuk yang asma, obat yang wajib ada di rumah untuk pasien asma itu ada 2. Yang pertama obat rutin harian dan yang kedua adalah obat pereda saat serangan. Jadi obat rutin harian itu biasanya diberikan untuk anak-anak nih yang mengalami serangan asma lebih dari sekali per bulan. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk mengontrol sehingga anak bisa beraktivitas dengan normal. Nah, contoh obatnya nih untuk obat rutin itu ada Montelukast, Budesonide, dan juga Fluticasone. Tapi biasanya untuk anak-anak yang sekarang juga sudah ada di pasaran itu adalah untuk Montelukast. Nah, untuk obat pereda saat serangan, jadi pada saat nih misalnya anak Anda tiba-tiba lagi bermain di rumah, tiba-tiba mengalami serangan asma. Nah, itu obat yang harus ada juga nih, harus ada di rumah, diberikan pada saat pasien mengalami serangan asma. Contoh obat peredanya itu adalah salbutamol, procaterol, dan juga ipratropium. Nah, gimana sih cara penggunaannya untuk obat pereda ini? Nah, ini ada pilihan terapi inhalasi untuk asma. Jadi next-nya adalah terapi inhalasi untuk asma itu biasanya ada 2, yaitu nebulizer dan juga inhaler. Jadi untuk nebulizer ini adalah terapi inhalasi menggunakan nebulisasi ya. Jadi biasanya menggunakan masker inhalasi, jadi anak bernafas seperti biasa. Kalau inhaler itu bentuknya seperti yang digambar ini ya, spacer. Jadi lebih sulit karena itu membutuhkan koordinasi antara tangan juga pada saat dipencet anak juga harus langsung menarik nafas. Nah, tadi terapi inhalasi ini biasanya untuk anak-anak lebih mudah kita menggunakan yang namanya nebulizer. Nah, jadi kalau misalnya anak Bapak Ibu nih ada yang mengalami asma, jadi harus siap sedia untuk nebulizernya. Nah, karena pada saat ini juga masih pandemi, nebulisasi di rumah sakit banyak yang mungkin masih belum melayani. Jadi di sini kita sebagai orang tua yang memiliki anak dengan asma harus menyediakan nebulizer sendiri untuk bisa melakukan terapi nebulisasi di rumah. Nah, cara penggunaan nebulizer di rumah ini juga harus diperhatikan. Jadi caranya adalah, cara penggunaan nebulizer di rumah, next. Oke, cara penggunaan nebulizer di rumah, yang pertama tadi ya, kita harus menyiapkan yang namanya alat nebulizer. Nah, yang kedua kita tuang obat peredanya. Tadi ada ya obat peredanya misalnya adalah salbutamol. Nah, kita tuang ke dalam chamber, yang pokoknya ada seperti mangkok ya untuk menuangkan dari obat peredanya itu. Lalu kita sambungkan nih chambernya dengan masker nebulisasi. Jadi bentuknya itu seperti masker dipasangkan ke anak ya seperti di gambar. Lalu nanti anak itu akan bernafas seperti biasa. Jadi nanti mesinnya akan berjalan, maskernya juga akan menjalankan perannya untuk menyemburkan dari obat peredanya itu. Jadi anak hanya bernafas dengan normal sampai obat di chambernya itu habis. Nah, tipsnya di sini usahakan proses nebulisasi dilakukan di ruangan dengan sirkulasi udara yang baik atau pada ruang terbuka. Jadi tujuannya adalah supaya aerosolnya itu bisa keluar dan tidak terperangkap di dalam ruangan. Nah, di sini tadi sudah dibahas mengenai obat darurat pribadi ya, contohnya adalah obat asma. Nah, di sini kita akan bahas lagi nih, mungkin dari Bapak Ibu sudah banyak ya mendengar yang namanya minyak esensial. Jadi sebenarnya perlu nggak sih minyak esensial itu ada di P3K atau obat-obat yang wajib ada di rumah? Nah, di sini kita harus tahu nih pengertian dari minyak esensial itu sendiri. Jadi, minyak esensial itu adalah minyak alami yang diekstrak dari jenis tanaman tertentu, biasanya berupa cairan, ya, terus dia mengeluarkan aroma dan juga mudah menguap. Next. Ya, jadi bentuknya itu cairan, mengeluarkan aroma dan juga mudah menguap. Biasanya bisa diambil dari mana? Dari daun, dari bunga, dan juga dari akar. Nah, contohnya apa aja sih minyak esensial beserta manfaatnya? Next.
contoh minyak esensial di sini eucalyptus oil. Nah, ini nih, eucalyptus oil ini mungkin lagi ngehits banget ya di masa pandemi saat ini ya. Kemarin sudah banyak berita mengenai penggunaan eucalyptus oil. Selain itu, ternyata minyak esensial itu banyak, nggak cuma eucalyptus aja. Ternyata ada clove oil, kajuput oil, juniper oil, dan peppermint oil. Sebenarnya, kalau eucalyptus sendiri, dia fungsinya adalah sebagai antibakteri, antifungal, dan antivirus. Jadi, setiap esensial atau minyak esensial itu memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Oke, jadi next. Nah, di sini kita akan ngelihat nih gimana sih cara penggunaan essential oil. Misalnya nih Bapak Ibu, oh berarti essential oil ini sangat bermanfaat ya untuk antifungal, antivirus atau antibakteri. Di sini saya berikan contoh dari produk Vaporin yang memang dia sudah mengandung eucalyptus oil, ada clove oil, kajuput, juniper, dan juga peppermint. Jadi memang dia sudah sediaan lengkap ya untuk produk ini. Nah, cara penggunaannya seperti apa untuk essential oil sendiri? Biasanya kan dia berbentuk cairan tadi. Jadi cairannya itu hanya tinggal diteteskan pada kerah atau mungkin di sapu tangan atau mungkin pada saat tidur bisa ditaruh di selimut atau misalnya di bantal. Nah, di sini juga yang kedua misalnya Bapak Ibu mempunyai yang namanya vaporizer. Nah, itu bisa digunakan. Jadi si cairannya ini tinggal diteteskan saja ke dalam air hangat dan juga vaporizer dan juga anak-anak tinggal menghirup aroma minyak esensial yang akan muncul. Nah, jadi untuk essential oil ini sebenarnya jikalau memang Bapak Ibu merasa bahwa memang antifungal dan antivirus ini memang perlu ya tadi untuk meningkatkan sistem imun juga. Jadi di sini minyak esensial memang diperlukan ya untuk di masa saat pandemi ini untuk sebagai dia berperan sebagai yang namanya antivirus dan juga antimikroba serta efek-efek yang lainnya. Nah, selain untuk penggunaan essential oil, tadi kita sudah membahas obat. Nah, sekarang membahas yang namanya suplementasi. Tadi sebenarnya sudah banyak dibahas oleh Dokter Tisa ya mengenai sebenarnya suplementasi apa aja sih yang penting memasuki era new normal ini. Nah, di sini sebelum membahas yang namanya suplementasi, kita akan membahas yang namanya tumbuh kembang. Tadi memang sudah dibahas sedikit oleh Dokter Tisa ya mengenai tumbuh kembang. Next. Jadi kalau untuk tumbuh kembang, jadi kalau tumbuh itu sebenarnya untuk yang berat badan, panjang badan, lingkar kepala, terus kalau untuk yang kembang, next itu seperti kemampuan psikomotorik. Nah, untuk fase tumbuh kembang sendiri ya, untuk fase tumbuh kembang sendiri itu sebenarnya yang paling penting itu adalah di 1000 hari pertama kehidupan. Jadi dari neonatus, bayi, toddler, sampai prasekolah itu mengalami yang namanya fase tumbuh kembang. Bahkan sampai saat ini ya misalnya anak Bapak Ibu sudah ada yang SD gitu kan, SMP juga masih yang mengalami yang namanya fase tumbuh kembang karena masih bertambah tinggi, bertambah berat badan, untuk fase kembangnya mungkin psikomotoriknya masih juga berkembang terus gitu kan. Nah, untuk faktor tumbuh kembangnya nih, ada faktor genetik dan juga faktor eksternal. Jadi kalau faktor genetik, next. Ya, banyak sekali kalau faktor genetik dari jenis kelamin, keluarga, umur, dan juga penyakit genetik. Sedangkan kalau faktor eksternalnya ada prenatal, persalinan, pasca-natal. Nah, di sini kita akan lebih membahas mengenai gizi. Jadi kalau suplementasi, kita berbicara mengenai suplementasi, kita juga harus berbicara mengenai yang namanya angka kecukupan gizi. Nah, angka kecukupan gizi ini adalah menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi yang harus dipenuhi setiap hari. Nah, kecukupan gizi itu terdiri dari apa aja? Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Tisa mengenai mikronutrien dan makronutrien. Nah, di sini mikronutriennya adalah masuk ke dalam vitamin dan juga mineral. Nah, kita akan melihat lagi nih suplementasi vitamin dan mineral apa aja sih yang memang harus dibutuhkan untuk anak-anak, apalagi di masa pandemi ini. Suplementasi adalah untuk meningkatkan sistem imun. Jadi, supaya tumbuh kembangnya bagus, karena tumbuh kembang itu sangat berhubungan dengan yang namanya sistem imun. Next, ada suplementasi vitamin dan mineral akan kita bahas. Itu yang pertama adalah vitamin D, ya. Jadi tadi vitamin D itu sudah dijelaskan oleh Dr. Tisa adalah untuk menurunkan kejadian infeksi pernapasan. Betul. Jadi American Academy of Pediatrics juga merekomendasikan pemberian suplementasi vitamin D. Itu sebesar 400 IU.
Nah, lalu yang kedua adalah vitamin A. Tadi vitamin A adalah untuk menurunkan kejadian diare, campak, atau pneumonia. Nah, di sini WHO juga merekomendasikan pemberian suplementasi vitamin A 100.000 IU pada bayi usia 6-11 bulan, dan juga untuk usia 12 sampai 59 bulan bahkan itu membutuhkan namanya 200.000 IU. Jadi di sini vitamin A juga direkomendasikan nih selain vitamin D dan juga vitamin A. Karena mungkin banyak kan dari kita ya Bapak Ibu ngelihat di TV-TV atau mau lihat di berita-berita suplementasi yang biasa dibahas itu hanya vitamin C atau mungkin jarang untuk mendengar vitamin A atau vitamin D. Tapi ternyata itu juga dibutuhkan untuk memperkuat dari sistem imunitas anak kita. Lalu setelah itu ada juga nih yang namanya zinc. Jadi suplementasi zinc memiliki manfaat dalam mencegah infeksi dan juga mendukung pertumbuhan. Jadi zinc itu bukan hanya berperan tadi ya untuk obat diare, tapi ternyata juga bisa berperan untuk penambahan mineral atau suplementasi mineral. Dosis suplementasinya 0-3 tahun 3 mg per hari, 3-19 tahun adalah 5 mg per hari. Nah, yang nggak kalah pentingnya yaitu adalah besi, karena banyak sekali sekarang anak-anak yang mengalami anemia defisiensi besi. Nah, di sini IDAI sudah merekomendasikan pemberian suplementasi zat besi. Jadi ada usianya, ada kategori usia, ada dosisnya juga. Jadi sampai remaja pun sebenarnya masih membutuhkan yang namanya suplementasi besi. Nah, suplementasi tadi ya selain ada vitamin C, ternyata ada vitamin D Bapak Ibu, ada vitamin A, ada zinc dan juga Fe. Sebenarnya untuk sediaan di pasaran sudah ada nih sekarang yang mengkombinasikan antara ada vitamin D, ada zinc-nya juga, dan juga mungkin ada besi, suplementasi besi yang mungkin sekarang sudah enak rasanya. Karena biasanya nih suplementasi besi itu, rasanya itu adalah kelat ya, kelat dan tapi sekarang sudah ada sediaan dari suplementasi besi yang memang dengan rasa yang enak dan juga tidak membuat konstipasi. Nah, setelah membahas mengenai suplementasi, kita juga tadi sudah membahas mengenai obat, P3K, sudah lengkap nih semua sediaannya nih, ibu-ibu, bapak-bapak sudah membeli semuanya. Pokoknya di masa pandemi ini, P3K-nya udah lengkap, obat-obatan wajibnya memang harus ada di rumah, sudah ada. Nah, tips menyimpan kotak P3K juga harus diperhatikan. Jadi jangan sembarang menyimpan kotak P3K ya Bapak Ibu ya. Jadi kotak P3K itu harus disimpan dengan baik-baik. Nah, tipsnya adalah, next. Tips menyimpan kotak P3K, gunakan kotak P3K yang tahan terhadap air. Ya, lalu kedua, pisahkan isi kotak P3K. Jadi harus diberi nama tuh Bapak Ibu. Jadi misalnya obat diare, terus misalnya ada minyak esensial, terus tadi ada untuk obat asma, itu harus dipisahkan dan diberi nama. Supaya biasanya nih kalau misalnya anak sakit, kita terburu-buru mau mengambil obat, itu sudah ada namanya. Jadi tidak keliru dalam pemberian obatnya. Yang ketiga, simpan di tempat yang sejuk dan kering, serta jauh dari jangkauan anak-anak. Jadi pada saat anak-anak mau diberikan untuk medisin atau obatnya, itu harus di bawah pengawasan dari orang tuanya. Yang keempat, jangan meletakkan kotak P3K di kamar mandi, karena tingkat kelembapannya akan membuat obat rusak. Nah, itu tips-tips untuk menyimpan dari kotak P3K. Nah, jadi tadi sudah saya jelaskan ya mengenai beberapa obat yang harus ada di rumah, yang wajib ada di rumah, dan juga suplementasi yang memang bisa dikonsumsi untuk meningkatkan dari sistem imun dari anak Bapak Ibu. Tetapi semuanya itu tetap harus dikonsultasikan ya di dokter spesialis anak. Jika misalnya nih, kalau misalnya diare, udah 3 hari atau 4 hari, udah konsumsi obat, udah konsumsi CRO, sama udah konsumsi zinc, tapi juga belum manjur-manjur juga. Sampai 4 hari sampai 5 hari diterusin terus gitu kan. Nah, itu tidak boleh juga. Jadi tetap harus ke rumah sakit untuk mengkonsultasikannya semua dengan dokter spesialis anak. Sama juga misalnya untuk tumbuh kembang anak Anda, misalnya menjumpai ada yang tidak beres nih dengan tumbuh kembang anak Anda, ya itu harus segera dikonsultasikan juga ke dokter spesialis anak Anda. Jadi di sini obat-obatan ini hanya harus tersedia, tetapi bukan menjadi patokan kalau sakit minum yang ada di rumah gitu ya, sampai sembuh tidak juga. Jadi kalau tidak berangsur sembuh atau tidak berangsur membaik, itu tetap harus berkonsultasi dengan dokter spesialis anak di rumah sakit atau di klinik.
Oke, jadi sekian dari saya untuk presentasi ini. Jadi jangan lupa Bapak Ibu untuk terus menjaga kesehatan Anda serta anak-anak Anda. Jadi sharing saya tadi saya tekankan mengenai obat-obatan yang harus ada di rumah, tetapi harus tetap melihat kondisi anak Anda juga. Jikalau telah diberikan obat secara mandiri, namun anak Anda tidak mengalami perbaikan, maka segera konsultasikan dengan dokter spesialis anak Anda di rumah sakit. Sekian, terima kasih presentasi dari saya mengenai obat apa saja yang harus ada di rumah sakit dan suplementasi apa saja untuk menunjang dari sistem imun. Semoga kita semua sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Dita, sangat jelas sekali untuk penjelasan mengenai kotak P3K, obat dan suplemen apa yang wajib ada di rumah, dan kapan harus memberikan obat pada anak, dan kapan harus berkonsultasi dengan dokter spesialis anak di rumah sakit. Kita akan masuk ke tema yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, yaitu mengenai emergency fund atau dana darurat. Jadi, kita semua juga terkaget-kaget ya Bapak Ibu dengan masa pandemi sekarang ini. Kita tidak pernah menyangka akan menghadapi masa seperti ini. Jadi kita wajib menyisihkan dana darurat nih dari financial planning yang kita lakukan setiap bulan. Jadi pos-posnya ini selain ada tabungan, selain ada kebutuhan harian, ada uang sekolah anak, dan lain-lain, harus ada kita sisihkan mengenai dana darurat. Untuk apa? Untuk menghadapi masa-masa yang tidak pernah kita duga sebelumnya, seperti masa pandemi yang kita hadapi bersama-sama ini. Jadi telah hadir bersama kita Ibu Duyan, RSA, yang pada kesempatan hari ini akan membahas mengenai why an emergency fund is important. Kita sapa dulu Bu Duyan. Halo Bu Duyan. Halo. Halo, apa kabar Bu? Baik. Oke, terima kasih banyak atas kesediaannya untuk hadir pada pagi hari ini untuk sharing kepada Bapak Ibu semua di sini mengenai importance of emergency fund. Oke, kita bisa langsung mulai. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, selamat pagi menjelang siang untuk Dokter Isa dan Apoteker Brigita, kemudian orang tua murid dari Cuba Islamic School dan Gema Nurani. Oke, sekarang kalau tadi kita sudah membicarakan mengenai kesehatan anak, nah sekarang kita membicarakan mengenai kesehatan keuangan kita nih. Nah, selama masa pandemi ini mungkin kita sering banget ya dengar istilah emergency fund atau dana darurat. Nah, seperti apa sih dana darurat ini? Boleh next. Nah, apa sih emergency fund ini? Nah, seperti sesuai dengan namanya, dana darurat yaitu dana yang dipakai saat keadaan darurat. Nah, untuk menutupi biaya kehidupan kita. Nah, kalau dana darurat ini yang berbeda dengan tabungan. Nah, kalau tabungan itu kan kita sudah tahu ya, misalnya tabungan untuk jalan-jalan. Nah, kita udah tahu nih, mau jalan-jalan ke luar negeri 2 tahun berikutnya, nah misalnya gitu. Nah, kemudian kita akan melakukan tabungan kan, kita akan simpan uang kita. Nah, berbeda dengan dana darurat. Nah, kalau dana darurat ini kita nggak tahu nih kapan akan digunakannya, nah, seperti itu. Kemudian besar dana darurat ini yaitu sebesar 9 sampai 12 kali pengeluaran dalam 1 bulan. Nah, misalnya nih, pengeluaran dalam 1 bulan dalam satu keluarga itu 10 juta rupiah. Nah, berarti 10 juta dikali 9, yaitu 90 juta rupiah yang harus disiapkan untuk dana darurat. Nah, seperti itu. Karena dana darurat ini adalah hal yang dalam keadaan yang tidak diduga-duga, seperti saat ini nih, seperti saat pandemi COVID-19 ini. Karena kita nggak ada yang tahu kan ya, kapan akan terjadi hal-hal yang seperti ini. Boleh next? Nah, kenapa sih dana darurat ini sangat penting? Nah, yang pertama nih, kita nggak akan terjerat dari hutang. Misalnya dalam keadaan seperti ini kita jadi nggak ada uang nih dan terpaksa harus meminjam uang ke bank. Nah, kalau dalam keadaan seperti tergesa-gesa atau terburu-buru, berarti kan kita akan mendapatkan bunga yang cukup tinggi nih untuk rate-nya. Nah, kalau kita punya dana darurat, kita nggak perlu nih untuk minjem uang ke bank. Nah, kita tinggal pakai aja langsung uang dana darurat yang sudah kita simpan, gitu. Nah, yang kedua, misalnya karena dalam keadaan seperti ini kita harus terpaksa kehilangan pekerjaan kita harus dirumahkan, kita di PHK. Nah, dengan dana darurat ini kita masih bisa untuk membiayai kehidupan kita, seperti itu.
Yang ketiga, misalnya kita cuma punya satu sumber pendapatan, misalnya hanya suami nih yang bekerja, istri di rumah, anak di rumah, tapi kemudian suami harus kehilangan pekerjaannya, seperti itu. Terus yang keempat, self-employed. Nah, misalnya ini kalau Bapak atau Ibu berusaha atau melakukan usaha sendiri gitu kan. Seperti yang kita tahu, kalau melakukan usaha itu kan pendapatan yang kita dapatkan itu nggak sepasti orang yang bekerja gitu kan. Kalau yang bekerja kan udah tahu nih, saya 1 bulan ini dapatnya 20 juta rupiah. Nah, kalau yang usaha kan belum tahu. Bisa 20 juta, bisa 30 juta, bisa 10 juta juga, seperti itu. Dan yang terakhir, misalnya kalau ada riwayat penyakit. Nah, kita nggak pernah tahu kan kapan kita akan tiba-tiba terserang, seperti itu. Jadi, kita harus memiliki nih, namanya dana darurat. Next. Identifikasi kapan kita harus mengeluarkan uang dana darurat kita. Yang pertama tadi, misalnya kita harus kehilangan pekerjaan atau kita harus dipotong nih gajinya. Nah, ini boleh nih menggunakan dana darurat saat keadaan seperti ini. Yang kedua, misalnya kita tiba-tiba sakit nih, lagi kayak gini dan nggak punya asuransi. Nah, boleh nih pakai dana daruratnya. Yang ketiga, misalnya mobil rusak, benar-benar nggak bisa jalan misalnya. Wah, ini kan bahaya ya kalau misalnya lagi dalam keadaan darurat tapi mobil nggak bisa dipakai. Nah, ini boleh untuk digunakan dana daruratnya. Kemudian yang rumahnya rusak, misalnya bocor, hujan di rumah, kemudian AC rusak, lagi keadaan WFH seperti ini kan, kemudian anak-anak lagi sekolah juga di rumah, nah ini boleh dipakai. Kemudian yang terakhir, yaitu bencana alam. Nah, seperti yang waktu itu tuh kita tanggal 1 Januari kan ada banjir ya, tuh tiba-tiba banget. Nah, dan misalnya nih yang rumahnya yang awalnya nggak kena banjir, tiba-tiba kebanjiran. Wah, ini tuh jadi permasalahan banget ya pasti. Nah, ini boleh nih pakai uang dana darurat ini. Next. Nah, sekarang kalau kita udah tahu pentingnya dana darurat dan untuk apa dana darurat, nah caranya gimana nih supaya punya dana darurat, apalagi dalam keadaan seperti ini. Yang pertama, nah kita harus cek nih pengeluaran kita yang kayaknya bisa deh ini diirit. Misalnya biasanya kita selalu jajan misalnya gitu. Nah boleh nih jajannya dikurang-kurangin. Kita lihat nih mana keinginan dan mana kemauan dan mana kebutuhan, sorry. Nah kalau memang butuh banget ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau emang cuman ya iseng-iseng aja sih, duh pengen deh. Nah itu mendingan jangan deh. Mendingan itu buat emergency fund kita. Yang kedua, nah karena lagi WFH, kemudian juga anak-anak lagi sekolah di rumah, pastinya transportation expense-nya berkurang dong ya, nggak mungkin sama yang kayak biasanya. Nah ini harus diakumulasikan dan dikasih ke dana darurat. Sama entertainment expense juga nih, misalnya setiap minggu pasti ke mall, jalan-jalan terus. Nah dalam masa pandemi seperti ini kan kita jangan ke mall dulu ya, kalau memang nggak terpaksa banget. Nah ini bisa nih untuk uang dana darurat seperti itu. Jadi kita di rumah aja ya gitu kan. Yang ketiga, misalnya kita punya aset-aset seperti emas nih. Nah, misalnya udah benar-benar nggak ada uang lagi, nah kita bisa untuk menjual emas kita nih untuk uang dana darurat kita seperti itu. Kemudian yang terakhir bonus. Nah, misalnya kayak kemarin ini dapat THR, kan kita nggak pulang kampung ya. Nah, berarti kan kalau nggak pulang kampung uangnya masih ada sisanya dong, pasti nggak sebanyak pengeluarannya sama yang biasanya. Nah, itu juga boleh dialokasikan ke dana darurat. Next. Nah, sekarang untuk tempat nyimpennya nih, di mana ya nyimpen dana darurat itu? Nah, boleh nih, yang pertama di deposito. Nah, kelebihan deposito itu nggak ada resikonya. Jadi seperti yang kita tahu, deposito itu kita taruh uang di bank, kayak gitu ya. Nah, untuk dana darurat, jangan menggunakan jangka waktu yang terlalu panjang. Jadi misalnya boleh 3 bulan, 6 bulan, seperti itu. Nah, untuk deposito juga keuntungannya, dia punya suku bunga nih. Jadi misalnya nyimpen 90 juta ada bunganya. 5-8% kan lumayan ya. Nah, kemudian tapi untuk
kekurangannya dia tergerus sama inflasi. Kemudian juga ada pajak sebesar 20%, kayak gitu. Nah, pilihan yang kedua misalnya, ya udahlah taruh di emas aja, tapi kan emas lagi mahal ya, mungkin lagi dalam keadaan lagi murah, boleh nih taruh uangnya di emas. Karena emas itu gampang kan, liquid, dia mudah untuk dijual, kemudian untuk harganya dia akan mulai naik ya untuk kedepannya seperti itu. Tapi memang di kekurangannya, untuk keuntungannya memang sedikit rendah seperti itu. Yang ketiga nih, mutual funds atau reksadana. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini sudah ada ya yang mulai berinvestasi atau di reksadana nih. Nah, reksadana ini juga boleh banget nih dijadikan untuk uang dana darurat kita. Karena dia juga liquid, karena itu cuma hanya kalau kita mau cairkan itu sekitar 1-2 hari saja prosesnya. Kemudian yang ditawarkan pun profitnya juga lumayan besar, 6-8%. Tapi balik lagi, kalau tadi deposito nggak ada resikonya, kalau yang pasar uang atau reksadana ini dia memiliki resiko sedikit gitu. Next. Nah, sekarang nih kita berkaca kembali lah ya. Uang kita tuh sebenarnya kalau dapat gaji tuh kemana aja sih seharusnya? Nah, misalnya nih yang pertama, nah itu tuh harusnya tuh buat tabungan. Nah, misalnya anak kita sekarang TK, wah bentar lagi masuk SD nih, bentar lagi masuk SMP nih, SMA, kuliah, wah itu biaya kita udah tahu lah ya, itu pasti bakal besar banget. Nah, itu boleh nih dicicil dari sekarang supaya kita tahu nih, saat dia mau masuk SD, mau masuk SMP, mau masuk SMA, mau masuk kuliah, itu kita udah ada uangnya. Kemudian yang kedua, bolehlah nih jalan-jalan sama keluarga, traveling. Nah, boleh nih untuk ditabung uangnya. Yang kedua, untuk bills and utilities. Nah, ini harus dibayarkan nih untuk setiap bulannya, misalnya listrik, untuk kegiatan rumah tangga, kemudian untuk cicilan, misalnya cicilan mobil, cicilan rumah, seperti itu. Untuk kegiatan rumah tangga misalnya sabun, harus deterjen, kayak gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga untuk insurance. Nah, insurance ini penting banget nih untuk kita semuanya. Untuk bapak, untuk ibu, untuk anak itu penting semua. Baik kesehatan, jiwa, dan aset-aset kita juga harus dilindungi, harus diproteksi. Misalnya mobil, ada asuransi mobil, nah, kemudian rumah, ada asuransi kebakaran, seperti itu. Kemudian yang terakhir, emergency fund. Jadi, dana darurat ini bukan hanya dikumpulin kalau lagi dalam keadaan seperti ini ya. Kalau misalnya nanti nih sudah keadaan normal, nah kita juga tetap harus cicil dana darurat kita sebesar 9 kali. Jadi 9 kali ini tuh disarankan karena dalam masa pandemi seperti ini. Karena kan kita nggak tahu ya pandemi ini kapan akan segera berakhir. Jadi jaga-jaga 9 kali deh besarnya, seperti itu. Next. Nah, ini adalah cara mengklasifikasi uang kita nih per bulannya. Jadi, untuk daily expense-nya nih, misalnya tadi kayak cicilan, kebutuhan rumah tangga, itu sebesar 50%. Nah, untuk entertainment, itu sebesar 30%. Jadi ya boleh lah ya, kita senang-senang masa buat bayar-bayar terus gitu kan, boleh 30%. Nah, untuk saving dan investment dan dana darurat ini di 20%. Tapi ini untuk dalam keadaan yang normal ya. Nah, boleh nih kalau lagi dalam keadaan seperti ini kan kita lagi mau ini untuk dana darurat. Nah, ini boleh. Jadi dari entertainment-nya 30% boleh dikurangin nih 20% untuk dana darurat kayak gitu. Next. Nah, coba nih sekarang kita cek nih. Apakah kita termasuk orang-orang yang money smart people? Yang pertama, kategorinya itu adalah future oriented. Nah, kita tuh orangnya yang mandang ke depan nggak sih, yang pengen punya aset, yang nggak mau nyusahin anak, misalnya kayak gitu. Terus yang kedua, calculated. Nah, kita tuh kalau beli apa-apa tuh bukan perhitungan ya. Jadi misalnya, kayaknya jangan kayak gini deh, ini kemahalan, misalnya kayak gitu. Karena saya masih punya tanggungan lagi nih. Gitu. Yang ketiga, patient, kita sabar. Misalnya nih, bapak-bapak lagi banyak nih, lagi viral, naik sepeda, aduh pengen juga nih punya sepeda, tapi cicilan banyak gitu kan. Nah, kita harus sabar nih. Yang keempat, able to delay gratification. Nah, jadi misalnya, aduh kan pengen nih ya beli sepeda gitu kan, pengen sama kumpul-kumpul sama bapak-bapak lain, tapi kita juga harus sabar nih kalau misalnya kita masih punya cicilan mobil. Nah, tinggal 3 kali lagi nih, ya udah ditahan dulu kayak gitu. Next.
Nah, ini ada 3 kebiasaan menjadi smart people. Oke, yang pertama, mereka selalu merencanakan dan membuat budget secara bijak. Misalnya nih, dia selalu buat, misalnya selama 1 bulan saya buat apa-apa aja, kayak tadi ya, misalnya 50%, 30%, dan 20% itu. Kemudian yang kedua, gaji misalnya 10 juta, tapi pengeluaran setelah dihitung-hitung 15 juta, wah minus kan nih 5 jutanya, nah ini nggak boleh banget nih kayak gitu. Terus yang ketiga, mereka itu selalu mencari additional tambahan dari pendapatan kita. Misalnya nih, kalau suami kerja, jadi ibu boleh lah nih lagi pandemi gini kan lagi ngehits tuh ya yang buat kue, kita jualan online kayak gitu. Itu boleh loh untuk pendapatan tambahan kita kayak gitu. Next. Nah, ini ada tips finansial, oke. Yang pertama, itu kita harus membuat daftar pengeluaran kita. Jadi kita tahu nih, daftar-daftar pengeluaran kita tuh apa aja sih, berapa aja gitu kan. Nah, untuk dana darurat ini, kita bisa nih, seperti yang tadi saya sudah umumkan, mengenai transportasi, mengenai entertainment, hiburan, shopping nih, misalnya ibu-ibu kan biasa nih beli tas, beli sepatu, nah itu boleh nih untuk ditahan dulu untuk saat-saat seperti ini. Kemudian yang kedua, kita buat budget nih selama masa pandemi seperti ini. Seperti yang kita tahu ya tadi, kita harus minum vitamin gitu kan untuk kesehatan kita, untuk kesehatan keluarga. Kemudian internet nih, lagi kayak gini kan, suami misalnya kerja di rumah, anak sekolah di rumah, internet kenceng, misalnya harus punya wifi. Dulu yang awalnya nggak punya wifi, harus punya wifi. Nah itu kan ada biaya-biaya tambahan yang terjadi selama masa pandemi kan. Kemudian yang ketiga, anak-anak pada bosen di rumah terus gitu kan, dan kita harus punya games misalnya, boleh nih kita kenalin aja games-games lama kita yang murah, yang enak, yang seru, misalnya monopoli. Nah kita ajak aja main monopoli, kemudian main congklak misalnya. Nah ini kan permainan-permainan murah yang cukup menghibur kan ya untuk orang tua dan anak gitu. Yang ketiga, jangan pakai emergency fund atau dana darurat kita. Coba cek dulu deh, udah belum sesuai sama 5 kategori tadi yang sudah saya sampaikan. Jangan sampai, aduh pakai dana darurat aja deh, pakai dana darurat aja deh. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Jadi kita harus cek uang dana darurat kita ini digunakan secara benar. Kemudian yang keempat, kita cek keinginan kita apa aja. Nah, seperti yang tadi saya bilang juga, ini kita cek tingkat kebutuhannya. Penting nggak sih untuk dibeli sekarang? Butuh nggak sih? Atau bisa nggak sih untuk ditunda aja? Atau kayaknya nggak perlu-perlu banget deh, kayak gitu. Kemudian tadi yang saya sudah sampaikan juga, coba untuk menambah pendapatan kita, seperti jualan online. Kan jualan online kan enak ya, nggak punya modal juga, nggak ada modal yang harus kayak seperti buka toko kan lumayan ya modalnya. Kalau kita kayak beli kue, kayak jual kue kan lumayan nih, tinggal jual aja di Instagram, udah deh kita mulai dapat tambahan. Nah itu lumayan banget kan. Nah kemudian yang terakhir, kita harus men-track expense daily kita. Nah ini boleh nih pakai aplikasi-aplikasi yang udah ada di smartphone kita. Udah banyak nih, misalnya kita tadi ke pasar nih, ibu-ibu ke pasar beli sayur berapa, 5.000, beli tahu 10.000, atau tadi jajan 10.000. Nah itu tuh harus ditulisin satu-satu ya. Jadi karena sekarang udah zaman canggih, udah nggak perlu repot-repot tulis di buku gitu kan. Nah, sekarang pakai aja HP kita sendiri, langsung tulis. Tadi habis beli ini, beli itu. Nanti kita bisa lihat nih, wah kayaknya belanjanya kebanyakan deh, udah nggak sesuai nih, udah 2 juta, nah, misalnya kayak gitu. Jadi kita bisa lihat nih, apa-apa aja yang membuat kita, biaya-biaya kita yang sesuai sama budget kita. Next. Boleh next? Oke, ini ada quotes bagus nih. There's always something coming in a few months that will cost money, so be prepared. Jadi akan selalu ada hal-hal yang datang di
di beberapa bulan ini dan akan membuat biaya-biaya baru nih. Jadi kita harus siap-siap dengan menggunakan dana darurat ini. Yang kedua nih, your parents are not your emergency fund. Your children are not your retirement fund. Create wealth and keep your own fund. Nah, jadi orang tua kita nih, itu bukan dana darurat kita. Jadi kalau kita lagi kenapa-napa, jangan minta sama orang tua kita. Nah, anak-anak kita itu juga bukan untuk uang pensiunan kita. Jadi kita harus punya uang kita sendiri. Oke, next. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan semoga sehat selalu. Oke, terima kasih Bu Duyan atas penyampaian materinya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran rezeki terus ya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan financial planning yang sangat baik tadi sudah disampaikan. Oke, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya akan undang kembali Dr. Tisa di sesi ini. Sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Terima kasih Bapak Ibu semua atas antusiasnya. Ya. Oke, Tisa, selamat bergabung kembali, Dok. Ya, sudah dengar suara saya? Oke. Oke, kita masuk pertanyaan yang pertama dari Wan Muhammad Fatih Kuba 1. Pertanyaannya, Dok, bagaimana penggunaan vitamin D dosis tinggi untuk anak katanya bisa menaikkan sistem imun, Dok? Sebenarnya dianjurkan atau tidak, dan dosis yang benar itu berapa, Dok, untuk anak? Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi untuk vitamin D tadi yang sudah disinggung, Bang, berfungsi untuk berperan pada imun ya. Ternyata dia juga bisa mencegah infeksi pernapasan atas. Cuma untuk pemakaian dosis tinggi, ya kita hati-hati ya, karena bukan dosis tinggi, artinya pemakaian megados itu tidak disarankan. Tapi obat-obat yang beredar di dosis yang beredar di apotek yang di Indonesia sudah memang pada dosis yang aman ya. Jadi ada dosisnya di bawah setahun itu dengan 400 IU dan di atas di bawah setahun ya, 400 IU, di atas setahun 600 IU. Itu dosis yang akan diberikan. Tapi sebaiknya untuk sebelum memakai ada juga saran sebenarnya ini kalau bisa dilakukan pemeriksaan kadar vitamin D dalam darah ya, sehingga kita ada panduannya. Cuma memang secara garis besar ditemukan secara studi itu terbanyak ada anak-anak kita, bahkan bayi pun dewasa juga mengalami defisiensi vitamin D. Jadi ada untuk pemakaian yang dosis yang beredar di obat-obat itu ada dosis yang aman. Jadi tanpa melakukan pemeriksaan mungkin saya rasa tidak masalah karena memang itu adalah dosis yang bisa menjaga ya, kecuali memang ada penyakit-penyakit yang tertentu pada kondisi tertentu seseorang, misalnya infeksi kronis yang atau kondisi sakit berat, jadi membutuhkan sekali obat ini sebagai salah satu treatment yang memperbaiki imun, itu baiknya dipantau dengan hasil lab berapa sih kadarnya vitamin D dalam tubuh. Jadi ada. Tapi untuk pemakaian harian, saya rasa dengan dosis seperti itu dan dengan obat yang beredar juga itu sudah membaik ya, cukup. Dan ini lagi dengan tadi aktivitas di luar ya, sinar matahari sebenarnya sudah paparan tertentu itu sudah mencukupi kebutuhan, ditambah lagi dengan pemakaian obat. Ya, nutrisi makanan juga perlu diperhatikan. Jadi sumber-sumber makanan yang mengandung vitamin D itu banyak ya, terutama dari ikan ya. Jadi protein hewani ikan, hati itu semuanya disukai, karena kan banyak juga yang tidak suka ikan ya, senangnya yang kering-kering atau bahkan daging ya, itu akan terjadi defisiensi. Sebaiknya kita mengcombine ketiganya. Begitu mungkin jawabannya saya. Jadi dari makanan diperhatikan, Dok. Kemudian jangan lupa jemur ya, Dok ya. Kemudian vitamin D digunakan sesuai dengan dosis yang tertera pada kemasan, itu sudah pasti oke. Jangan berlebihan gitu ya, Dok. Ya. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, suplemen yang paling tepat untuk imun tubuh, jadi kombinasinya yang gimana, Dok, katanya? Suplemen yang tepat. Nah, jadi itu balik lagi tadi ya dari paparan saya, suplemen itu harus ini juga di mindset kita bahwa itu bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah makronutriennya. Jadi belum tentu orang tersebut membutuhkan ya
kedudukan suplemen adalah mikronutrien walaupun jumlahnya sedikit dan itu karena dibuang ya untuk misalnya vitamin A, C ya atau vitamin C dan B terutama dibuang melalui urin. Vitamin A, D, E kan dalam lemak itu juga dibutuhkan dan tidak banyak. Tapi yang penting adalah makronutrien itu terpenuhi. Kalau itu tidak terpenuhi, semuanya akan saya rasa cukup dan dinilai juga seseorang itu ada nggak tidak defisiensi pada anak misalnya dia memang ada defisi vitamin C, vitamin A. Nah itu semua dilakukan pemberiannya sesuai kondisi. Ada yang memang tanda-tanda defisi vitamin A misalnya pada penyakit-penyakit yang campak atau dia itu yang diberi. Jadi untuk pemakaian rutin saya rasa tidak perlu ya. Tapi kalau pada kondisi sakit tadi yang sakit kita perlukan adalah yang seperti disebut tadi yang sudah ada buktinya yaitu vitamin yang mengandung vitamin A, vitamin C, lalu zinc ya, selenium dan kalau kondisi anemi dia butuh zat besi itu semua kita lihat per kasus. Jadi tidak digunakan sebagai inilah harus minum dan harus rutin kalau beli habis harus beli. Nah gitu ya penting adalah makronutriennya terpenuhi. Jadi cukupi makronutrien anak itu adalah yang utama ya dok. Ya. Kemudian adalah tambahannya. Nanti akan dilihat ke kasus kebutuhannya apa saja. Nanti lain-lainnya bisa dilihat di materi dokter Siska tadi. Oke, pertanyaan ketiga dari Ibu Elok. Nama anaknya Virus. Anaknya ekstrovert sehingga kalau di rumah stres dan bosan. Berlari, makan, dan ngemilnya banyak dok. Jadi kemudian ibunya juga melakukan pembatasan gadget hanya Sabtu Minggu. Nah, bagaimana menghindari stres dan akibat dari ngemil, dok? Ya, jadi ini ya, banyak tadi seperti yang digambarkan, memang dampak dari proses pembelajaran di rumah, anak yang tadinya aktif, jadi terbatas, jadi ya sedikit banyak berpengaruh pada psikososialnya dia, ya. Bagaimana mengatasinya? Ya kita lihat memang ini tipe ekstrovert mungkin lebih banyak interaksi orang tua lebih membangun mungkin kegiatan bersama kayak tadi contohnya apa sih sukanya masak bersama kah atau misalnya anak laki-laki ayahnya cuci mobil bersama bisa aja banyak macam atau olahraga bersama itu kita saya rasa itu untuk anak-anak yang untuk usia sekolah sudah cukup ya saya rasa tidak terlalu merepotkan. Tentang pembatasan gadget ya memang untuk sekarang ini kita membatasi mereka pun harus memang sedang libur tapi nanti besok udah mulai sekolah lagi dia memakai lagi kan daring secara daring jadi waktu juga diperhatikan yang penting per hari itu adalah 2 jam ya dibatasi ya paling nggak ya di bawah 2 tahun ya prinsipnya dari American Academy of Pediatrics dibatasi di bawah 2 tahun tidak boleh dikenalkan gadget ya, tapi di atas 2 tahun boleh pemakaian dengan 2 jam per hari ya, atau untuk yang lebih besar mungkin 4 jam boleh, tapi dari Ikatan Dokter Spesialis Mata disebutkan kalau pemakaian 30 menit istirahat dulu ya, kemudian tidak terus menerus, tapi yang terpenting selama pemakaian itu adalah interaksi ya dengan keluarga. Jadi dia ditemani, jangan sampai dia main sendiri sehingga isolasi supaya kita juga bisa mengontrol konten apa yang dia buka seperti itu apakah itu bermanfaat atau tidak ya. Oke. Jadi cari aktivitas yang bisa memenuhi stresnya anak tersebut ya dok yang lebih menarik barangkali jangan dilakukan bisa lebih anaknya lebih banyak bergerak dibandingkan dia diam dan ngemil. Kemudian gadget bisa dibatasi di bawah 2 tahun tidak boleh diberikan gadget, di atas 2 tahun bisa 2 jam per hari dengan 30 menit sekali istirahat gitu ya dok. Termasuk pembelajaran daring pun sama berarti ya dok, ada break-nya gitu ya. Kesehatan mata. Kemudian pertanyaan lagi ada ibu mempunyai batita akibat COVID imunisasinya terganggu karena ibunya masih parno bawa anak ke rumah sakit. Gimana caranya bawa anak batita ke rumah sakit dok? Ya betul ya. Jadi penting sekali kalau sudah kita menyadari bahwa ini imunisasinya ada yang kurang, apalagi itu kalau jadwal yang wajib ya penyakit-penyakit yang berat yang bisa dicegah. Nah sebaiknya datang ya, tidak usah takut karena tadi pemaparan saya bahwa dari PPIDAI sudah mengatur itu semua. Kalau saya menekankan bahwa jangan ada penundaan untuk imunisasi saat pandemi ini supaya
terhindar dari bahaya mengancam, artinya timbul penyakit wabah setelah pandemi mungkin selesai, timbul wabah penyakit yang bisa dihindari dengan imunisasi itu sangat dihindari. Jadi datang rumah sakit, setiap rumah sakit sudah melakukan protokol, memisahkan dari awal di screening yang namanya triase, mana kasus yang harus sakit, mana yang sehat. Jadi dipisahkan, kemudian poli pemberian imunisasi juga terpisah dari poli anak sakit, dilakukan cuci tangan, selama mengantri juga tidak boleh rapat ya, ada jarak. Kemudian dianjurkan langsung pulang, jadi tidak ada acara ngobrol, lari-lari seperti itu. Jadi sebenarnya tidak perlu takuti lagi karena yang terpenting kita melihat apa manfaatnya ya dibanding kalau itu tertunda. Gitu. Kalau di bawah 3 tahun harus pakai masker nggak tuh dok kalau ke rumah sakit dok? Ya memang agak sulit ya untuk anak-anak itu memakai masker karena mereka tidak suka ya. Jadi untuk bayi tidak usah ya, tapi kalau yang terpenting adalah orang dewasa memakai masker, dan anak-anak yang penting dia kalau memang dia tipe apa ya menurut ya mungkin boleh dibawa, tapi mungkin dibuka karena bisa nggak terlalu terus menerus ya. Yang penting adalah cuci tangan, dia menghindari, jadi itu yang paling baik ya. Oke. Aman ke rumah sakit, jangan ditunda lagi ayah bapak ibu semua karena takutnya nanti anaknya terkena penyakit lain yang seharusnya dicegah dengan imunisasi. Betul, iya. Oke. Kemudian kalau misalnya anak nih sekarang pengennya sosialisasi keluar dok, sekarang nggak boleh keluar. Kalau misalnya anak kelas 1 SD, apakah ada efek yang panjang dok? Kalau sosialisasinya tuh sangat kurang gitu dok? Ya, jadi sekarang memang awal kita ditekankan tidak boleh keluar rumah, tapi pada sekarang ternyata ada masa akan sekolah juga, itu juga perlu masalah. Jadi anak kan harus beradaptasi juga gitu. Ada yang lebih masuk, terus kemudian dia akan timbul masalah baru lagi selain dia harus di rumah, tapi untuk memulai lagi dia akan harus adaptasi, itu juga akan masalah. Jadi sebaiknya kita boleh keluar, tapi tadi ya memenuhi protokol kesehatan, tidak bertemu temannya boleh, tapi tidak berkerumun atau saling cuci tangan, mengganti bajunya kalau harus di luar. Jadi jangan selalu di rumah supaya tadi dampaknya juga dia bisa kena misalnya saat matahari, nah dapat sinar matahari, jadi itu akan membangun rasa bugar di hati dan juga meningkatkan motoriknya, terlatih juga ya, juga tidak lama di rumah kan terisolasi. Kemudian juga memori itu juga mempengaruhi ya, supaya baiknya seperti itu. Jadi kita tidak langsung di rumah terus, cuma ada waktu keluar kapan baiknya pada saat-saat penting. Kalau kita berjemur matahari sekarang anjurannya disebut jam 10 tuh ya, jam 10, jam 11, mungkin sekitar 10-12 menit itu adalah waktu yang baik, jadi tidak langsung di rumah saja. Saat itu bisa ketemu teman, tapi setelah ketemu ya tadi ya ganti bajunya, cuci tangan, saya seperti itu. Jadi boleh keluar rumah, tapi diusahakan tetap jaga jarak, kemudian habis itu cuci tangan, dan jangan lupa ada rutin berjemur juga. Tapi jangan ada kerumunan ya. Oke, kemudian ada Ibu Sudarmiati mau tanya, untuk makronutrien tadi kan penting dok. Nah ini anak susah makan sayur. Sayur yang dimau hanya bayam, nggak ada lagi yang lain. Gimana jadinya khawatir nih dok? Baik. Pakai sebenarnya sayur, jadi bayam saja ya bisa kita bisa semua bisa diatur ya, sebenarnya bayam, tapi kita harus dapat mengenali karena serat yang dibutuhkan sebenarnya bukan, kalau jatuhnya bayam itu kan jatuhnya ke mikronutrien ya, kalau harapannya dia pakai serat dan zat vitamin atau mineral, tapi kalau untuk yang jenis lain yang penting makronutriennya terpenuhi. Jadi tadi ya proteinnya yang penting karena sebagai sumber-sumber bangun, terus kemudian jadi imun. Tapi kalau untuk sukanya bayam bisa diatur, misalnya senangnya buah itu kan juga sebagai sumber serat. Jadi masih banyak sumber yang lain yang bisa dikenalkan. Mungkin perlu ikut anak terlibat maunya apa, mungkin dia suka, jadi dengan dia terlibat dia lebih bisa bisa kita ini mau, akhirnya dia menyukai juga pada akhirnya gitu. Harus dicoba dikenalkan ya dok, apabila buah dicoba untuk konsumsi seratnya, jangan lupa protein, karbohidrat, lemak menjadi yang utama. Kemudian dok, ini kebalikan yang tadi,
anaknya suka ngemil, makannya teratur, tapi berat badannya agak sulit naik. Apakah karena setiap habis makan anaknya langsung BAB atau gimana nih? Oke. Bisa aja ya. Tadi bukan berarti kalau dia suka ngemil terus jadi besar ya. Tapi orang tua kadang yang saya temukan selama ini menganggap bahwa memang inginnya postur anak tuh adalah yang gemuk ya istilahnya. Jadi istilah berisi. Jadi kalau bila anaknya itu kurus, ya mereka udah was-was. Tapi itu bukan berarti yang kurus kering itu ternyata dia bermasalah, tapi kalau dia tuh sehat, jarang sakit, yang aktifnya bukan main, itu bukan problem. Jadi dia dibilang, ini anak saya sudah makan, saya makan apapun mau, tapi dia nggak bisa gemuk. Nah, akhirnya mindset itu yang harus dirubah ya, bukan berarti yang gemuk berisi itu udah oke, yang kurus kecil itu adalah jelek. Jadi ya saya rasa yang terlihat secara keseluruhan lah di evaluasinya ya. Jadi yang gemuk juga kadang-kadang dia tidak aktif, bahkan kunjungan ke dokter malah tinggi karena sering sakit ya. Jadi seperti itu. Kalau masalah dia terus makan sering dia itu baik aja ya. Berarti kan proses pembuangan juga baik, lancar, nggak masalah. Bahkan dibanding anak yang sulit ke belakang akhirnya timbul problem baru gitu. Jadi jangan khawatir kalau setelah makan langsung BAB karena itu lancar ya dok. Ya, betul. Kalau anaknya pengen naikin berat badan, kita harus lihat dulu umurnya, tinggi badan, sama berat badannya apakah oke apa tidak, baru kita bisa bilang itu kurang atau enggak gitu ya dok. Benar, jadi bukan berarti kan sering ya gitu ya, pengen gemukkan anak gitu, itu problem. Yang udah gemuk anak itu yang dikuruskan. Jadi lihat secara anak ini sehat atau tidak, jarang sakit atau tidak, aktif atau tidak, itu sudah seperti itu ya. Oke, baik dok. Kemudian problem ini juga dok, pola tidur anak jadi tidak disiplin sejak pola di rumah. Jadi anaknya siang nggak tidur, tapi malam juga tidurnya jam 10 malam. Gimana solusinya dok? Ya, jadi ini juga salah satu dampak tadi ya, gangguan pola tidur pada anak. Saya rasa kalau kita menerapkan rutinitasnya itu tidak jauh berbeda dengan masa dia sekolah, tentunya hal itu tidak terlalu sulit ya. Memang dia banyak di rumah, jadi aktivitasnya terbatas, tapi tetap ini kita komit lah gitu. Jadi bangun tidur jangan terlalu malam, mungkin untuk udah jam 9 kita siap-siap, mungkin baca buku yang sifatnya tidak terlalu aktif, lampu dimatikan, seperti itu ya. Ya ritual seperti itu harus dibangun ya. Sebelumnya kita juga aktivitas fisik juga, misalnya di rumah dia bantu ibunya atau jadi sifatnya fun, tapi itu semua akan ya anak akan aktivitas itu bahkan capek kan, akhirnya bisa tidur dengan baik. Jadi jangan sampai malam TV masih nyala, orang tuanya juga ikut istirahat juga ya mestinya ya. Jadi yang orang tua yang nonton TV juga anaknya tidur ya tentu tidak bisa gitu ya, semua dimatikan, kalau keluar tidak ada dirapikan alat-alat mainnya, jadi seperti itu dia sudah masuk ke oh ini harus tidur. Itu semua kalau dibiasakan dia akan menjadi irama tubuh ya, jadi dia akan membaik secara asal. Jadi treatmentnya adalah kita harus membangun ritual ya dok ya, ritual apa supaya rutin ya, disiplin gitu ya dok ya. Betul. Orang tua harus juga terlibat di situ ya dok. Benar ya. Pagi kemudian istirahat, aktivitas, sedangkan untuk ada olahraga pagi juga itu akan membuat dia lebih fresh ya, mungkin itu akan memperbaiki sulit tidur atau bangun tidur yang siang. Olahraga juga penting. Ini ada pertanyaan lagi, anaknya kelas 1, tinggi badan 116, berat badannya 26 kilo. Anak saya mulai tampak obesitas. Ya. Nah, apakah vitamin atau suplemen anak yang cocok untuk anak saya, tapi pengennya nggak timbul nafsu makan berlebih supaya anak tetap sehat gitu dok? Kalau dibilang dia ini kelas 1 usia 26 kilo memang benar ya, termasuk dalam kategori overweight ya. Jadi hati-hati seperti ini tadi ya kita dievaluasi bahwa dia apakah asupan makanan yang masuk selama ini sudah masuk dalam kategori makanan sehat atau tadi yang zero kalori. Nah kalau itu yang banyak masuk, akibatnya dia naik berat badan dengan itu harus dikurangi. Jadi beri makanan yang sehat, camilan yang sehat, kurangi yang tadi yang manis-manis, yang garam tinggi, yang lemak tinggi. Kalau suplemennya tentunya dilihat ya tadi ya. Kalau dia juga tadi asupannya kurang, serat seperti itu, beri. Ya dia senangnya makannya daging, jadi mungkin asupan vitamin D pasti kurang kan, karena kalau
hewani yang daging ini banyak vitamin B12, tapi kurang suka yang vitamin D-nya nanti akan kurang. Kalau vitamin D kan banyak di yang ikan-ikan ya. Nah, jadi boleh tapi dengan jumlah tertentu, mungkin aktivitas sinar matahari mulai diberi ya. Jadi nggak harus rutin, tapi dilihat sebenarnya sih harus lihat secara keseluruhan lah apa yang dia konsumsi itu yang terbaik. Jadi kalau tampak obesitas, cek kembali asupan kalori makanannya hariannya seperti apa ya dok ya. Baru kita lihat suplemennya ya itu di akhir gitu ya dok. Ya, apa yang kurang sesuai dengan apa yang di intake, apa yang kurang jenisnya apa ini yang dibutuhkan suplemennya. Ya. Oke, bisa konsultasi juga kayaknya sama dokter Tisa lebih lanjut ini ya dok ya untuk mengasuh pola makan ya dok ya. Betul. Kemudian ada lagi pertanyaannya mengenai cara mengenali anak stunting dok. Padahal dirasa kondisi gizi anaknya sudah terpenuhi, tapi agak khawatir. Gejalanya anak stunting itu seperti apa? Stunting ya baik. Stunting itu memang sebagai dampak namanya istilahnya karena sudah dampak kronik ya istilahnya nutrisi yang didapat sudah kurang dalam jangka panjang sehingga terlihat dari antropometri anak ya dia untuk ukuran umur tinggi dan berat badannya di bawah ada standar deviasinya ya di bawah -2 kalau batasan untuk stunting adalah -2 tapi untuk yang sangat berat di bawah -3 standar deviasi itu yang dilihat. Jadi dilihat dari umur kemudian diukur, makanya pentingnya kita memantau pertumbuhan anak biasanya tuh kita bisa pantau udah setelah umur 2 tahun kita udah harus aktif mengukur sampai usia balita itu 5 tahun paling utama ya. Kalau itu bisa dideteksi akan lebih cepat penanganannya. Seperti itu. Jadi dari tinggi badan menurut umur. Itulah stunting ya. Jadi wajib melakukan pengukuran rutin setiap bulan minimal ya dok 1 kali gitu ya dok. Ya, kalau memang sulit karena di rumah kan tidak selalu punya alat ukur, mungkin 3 bulan sekali ke fasilitas terdekat ukur ya supaya kita bisa mendeteksi. Yang sampai dia tiba-tiba datang sudah dengan standar deviasinya di bawah -2 atau -3 sampai. Jadi ikutlah kategori ada stunting. Jadi Bapak Ibu barangkali punya di buku anaknya ada grafik ya dok ya yang bisa dikasih tiap 3 bulan. Atau aplikasi Primaku dari IDAI itu bisa digunakan. Ya, ada juga aplikasi Primaku dari IDAI yang bisa di-download di Play Store. Itu adalah kita bisa masukin tinggi badan, lingkar kepala sama berat badan ya dok. Nanti dia akan ngeplot sendiri gitu ya dok. Nah, benar sekali. Ya. Jadi hati-hati kalau misalnya sudah diplot, kemudian ada di bawah atau di atas garis itu harus konsul sama dokter anak gitu ya dok. Benar sekali. Ya. Oke, kemudian pertanyaan dari Naura kelas 1A, apakah anak yang imunisasinya 100% lengkap bisa mencegah virus dari masing-masing yang sudah diimunisasikan gitu dok? Misalnya sudah divaksin cacar, apakah pasti nggak akan kena cacar gitu dok? Bagaimana dok? Halo. Tapi dia tetap kena penyakitnya begitu ya. Nah jadi begini pengertiannya gini. Sudah benar, sudah bagus sekali bahwa sudah melengkapi imunisasi. Jadi kalau ada pendapat kok dari vaksin tetap kena, karena tadi satu ya, imunisasi itu tidak melindungi 100%. Ya, jadi daya efektivitasnya 90 sampai 90%. Nah, kalaupun terkena, jadi istilahnya dia dalam 5% ininya populasi, ini biasanya tidak dalam kondisi yang berat. Kalau tidak divaksin, tentunya lebih berat gejala yang didapat. Jadi tetap lebih ada keutamaannya kalau imunisasinya lengkap, begitu. Jadi semua dipengaruhi mungkin kondisinya pada saat teman-temannya banyak yang sakit, dia juga lagi turun daya tahan tubuhnya sehingga terkena. Kalaupun terkena, semoga itu tidak dalam kondisi yang berat akibat imunisasi yang sudah didapat, begitu Bu. Jadi imunisasi wajib dilakukan semua yang sudah direkomendasikan IDAI, tapi kalau misalnya anak tetap terkena, biasanya gejalanya tidak seberat yang tidak imunisasi gitu ya dok. Ya betul. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi, anaknya punya riwayat step atau kejang gitu ya dok. Ya. Nah, di rumah selain obat penurun panas, apalagi yang wajib disediakan dok? Karena takutnya ketika demam kejang lagi. Ya. Kalau punya riwayat kejang demam ya step itu biasanya dokter anak yang dituju atau kemarin menangani biasanya sudah membekali bahwa selain obat panas minum dia tentu juga harus punya obat anti kejang. Jadi kalau karena kejang step itu cepat sekali kejadiannya ya. Jadi kadang
belum sempat dibawa ke dokter, kejang itu sudah berhenti. Tapi kita kan tidak ingin itu terjadi, karena takutnya akan berdampak pada kaki seperti itu ya, karena mungkin hipoksia pada otak akibat kejang berdampak ini. Punya minimal obat anti kejang yang lewat dari dubur, karena itu akan cepat mengatasi kejang, ataupun obat demam yang dari dubur ya, supaya mengatasi menurunkan panas dengan lebih cepat, karena obat yang minum tentunya lebih lama. Dan orang tua yang terpenting adalah menyiapkan mental ya, karena seringnya bukan obat yang orang tuanya juga takut sendiri gitu, jadi lupa buyar semua. Nah, harus fokus, itu yang terpenting. Jadi bisa obat penurun panas yang lewat dubur dan juga obat anti kejang, tapi harus sesuai resep dokter ya dok ya? Benar ya, dan disimpan di tempat yang aman. Oke, kemudian kalau ini dari Bu Nurmala, anaknya asma, kalau misalnya dinebu di rumah, kombinasi Pulmicort dengan Velutin itu kalau dia lagi serangan berapa kali maksimalnya dok? Pembatasan pemakaiannya? Untuk asma ya, jadi obat itu memang cepat ya, dengan kalau sedang serangan memang yang terbaik di uap nebu, namanya istilah ininya, supaya cepat mengatasi serangan ya. Sebaiknya sih untuk di rumah, kalau lihat dari perkembangan 1 kali itu 2 kali saja sudah cukup ya. Tapi karena kalau setelah maksimal 2 kali dilakukan, anak itu tetap sesak, jadi takutnya kategorinya masuk ke dalam asma berat, jadi sudah dibawa. Jadi kalau misalnya 1 kali sudah membaik cukup ya, karena itu cepat sekali kerjanya. Boleh dilanjutkan dengan obat minumnya. Tapi kalau masih sesak bisa 2 kali, tapi masih sesak juga, baiknya sih diperiksakan aja ke dokter ya. Kan takutnya tadi asma yang berat. Jadi kalau serangan bisa dinebu pakai Pulmicort dan Velutin 1 kali, jika oke sudah, jika belum kali ya. Jika 2 kali belum ada perbaikan, langsung dibawa ke rumah sakit dengan asma berat ya dok. Ya, bisa dijadikan. Oke, kemudian banyak sekali pertanyaan dok, kita akan batasi sampai jam 11.58 nih dok ya. Oh ya, senang sekali ya, tapi kalau saya bisa membantu ya. Silakan, apa-apa. Terkait sholat zuhur juga nih dok. Jadi gini, ada anak diare dok, kemudian diberi nifural lalu dikasih zinc juga. Apakah sudah cukup atau nifural saja atau zinc saja atau yang benar bagaimana dok? Ya. Kalau prinsip pemberian tata laksana diare sebenarnya cairan. Jadi berikan cairan yang cukup ya, sebanyak yang dia hilang misalnya dari muntah atau dari mencret. Terbaik sebenarnya tata laksananya adalah cairan ada zinc. Nah, itu dulu ya, karena zinc itu sudah terbukti secara klinis bisa mengurangi lama sakit dan juga mempercepat penyembuhan. Dan juga memberikan imun supaya tidak terkena diare lagi di masa yang ke depan. Untuk pemberian nifural itu dilihat kasus per kasus ya, kadang-kadang dengan seperti itu cairan, zinc, cukupi nutrisi itu sudah sangat menolong ya. Kalau nifural itu lihat kasus per kasus, jangan itu dulu, karena takutnya misalnya ada kondisi diare yang tidak boleh malah memakai nifural ya, misalnya diare berdarah, hal itu sebaiknya dihindari. Tapi yang terpenting sebaiknya ya zinc boleh menjadi pertolongan pertama saat anak kena diare, dan tentunya cairan ya. Jadi diare itu pertama cairan ya dok. Jadi setiap kali KB yang keluar harus diganti dengan cairan masuk gitu ya. Iya, seperti itu. Kan ya, sesuai anjuran WHO. 14 hari ya dok ya tadi ya? Iya. 14 hari. Meskipun diare sudah berhenti wajib. 10 hari ya, 10 hari. Oke. 10 hari dok? Ya, 10 hari. 10 hari, oke. Supaya tidak terkena diare lagi di kemudian hari. Pertanyaan selanjutnya dari Nita, Bunda Asyifa, kelas 6B. Vaksin influenza dok, lagi populer nih dok. Apakah perlu atau tidak dok? Oke. Untuk terutama kaitannya dengan COVID atau tidak ya? Kalau misalnya sebenarnya di luar itu apapun semua imunisasi yang ada di rekomendasi IDAI ya baik semua. Kalau bisa ada waktu, ada kesempatan diberikan saja. Apalagi untuk kondisi seperti ini ya. Jadi kalau dia mencegah itu menjadi influenza atau sakit kan akan lebih baik. Prinsip pemberian imunisasi itu kan pencegahan, bukan mengobati. Jadi sebelum sakit ya kita sebaiknya punya tentara, memberi tentara pada tubuh anak ya sebagai perlindungan tentunya. Seperti itu. Jadi baik aja dilakukan. Ya, kalau ada waktu dan kesempatan segera dilengkapi. Oke, saja terus ada pertanyaan. Anak gigi susunya lagi on proses ke gigi asli. Ada beberapa gigi sudah muncul dan mengganggu. Nah, ini aman atau enggak periksa ke dokter gigi, dok? Oke, kalau ya masalah mengganggu itu tergantung ya, apakah mengganggu proses makan atau
sampai menimbulkan luka. Kalau misalnya saya rasa tidak mengganggu proses makan, tidak usah ya, kecuali sampai merubah bentuk mulut jadi akhirnya gigi yang tetap itu tumbuh dengan jelek. Tapi kalau mau periksa juga apa-apa, silakan datang ya, karena tadi ya rumah sakit semua sudah menerapkan protokol-protokol kesehatan tertentu supaya tidak perlu takut. Jadi untuk konsultasinya saya rasa silakan ya ke dokter gigi terdekat. Oke. Aman ya dok. Ada 2 pertanyaan terakhir nih dok. Pertama, bagaimana penggunaan antibiotik yang bijak? Katanya setiap dokter spesialis anak kalau batuk pilek langsung dikasih antibiotik, padahal sakitnya baru 3 hari. Nah, gimana nih dok? Ya. Saya mungkin menjawab secara keseluruhan, tergantung ya itu 3 hari banyak, bahkan ini juga belum tentu itu memang terbanyak penyebab dari infeksi saluran pernafasan adalah virus. Kalau memang virus, ya tidak perlu menggunakan antibiotik. Jadi sifatnya suportif aja ya dengan cairan atau obat-obat yang mengurangi keluhan, dia istirahat, dia cukup. Tapi kalau mungkin saja dari kasus bisa temukan tanda-tanda infeksi bakterial dalam 3 hari, dia bisa memang harus diperlukan. Jadi semua tergantung yang periksa ya. Saya rasa apapun dalam 3 hari nggak ada perbaikan ya periksakan saja ya, lebih baik seperti itu. Jadi batuk pilek kalau ada 3 hari nggak ada perbaikan, periksa ke dokter spesialis dan dokter akan memberikan solusi yang terbaik gitu ya dokter lalu ya. Tentu dari kasus anaknya masing-masing ya. Dari kasusnya. Oke, pertanyaan terakhir nih dok, karena waktu kita sudah mepet. Jadi apabila ada anak demam, selain pemberian ibuprofen atau paracetamol, apakah ada solusi lain? Karena katanya dapat info dari beberapa dokter kalau kasih ibuprofen atau paracetamol berimbas pada kognitif anak, betul atau tidak nih dok? Wah, kayaknya saya juga belum dengar itu, baru kali ini dengar ya. Tidak tentunya ya. Jadi ibuprofen atau paracetamol sebenarnya itu aman. Karena apa? Itu pun bisa dibeli tanpa resep ya. Artinya sesuai. Tapi asal pemakaiannya pun sesuai dengan aturan. Jadi dan untuk hubungannya terhadap kognitif tentunya tidak ya. Itu saya baru dengar sekarang. Tapi itu adalah obat yang bisa aman disimpan di rumah sebagai pertolongan pertama apabila masih pada tahap awal demam lah gitu untuk mengurangi keluhan pada anak tentunya ya. Iya dok, jadi kemarin juga sempat dengar ibuprofen katanya tidak boleh digunakan di masa pandemi mungkin dok gitu ya katanya. Jadi simpang siur, tapi aman ya dok ya, sesuai kebutuhan ya dok. Ya, asal dipakai sesuai dengan aturan ya. Dengan aturan. Oke dok, masih ada beberapa pertanyaan lagi nih dok, tapi waktu yang membatasi kita, jadi barangkali untuk Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan mengenai anaknya bisa langsung berkonsultasi ke dokter kita, Nori, yang berpraktek di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi ya dok. Terima kasih banyak ya. Barangkali ada pesan-pesan dok dari dokter untuk Bapak Ibu semua di sini, silakan dok. Pesan-pesan, ya saya sangat terima kasih sekali dengan apresiasinya dan pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi secara keseluruhan orang tua tidak perlu panik ya sama masa pandemi COVID ini. Yang penting asal kita tadi mengatur semua rutinitas, asupan nutrisi, interaksi yang terpenting, tentunya berdoa ya, semua pasti kita akan sama-sama akan melewati masa ini dengan baik. Itu Terima kasih dokter. Ya. Semoga dokter sehat selalu dok, sehingga bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Terus, oke. Terima kasih Dokter Kisawari atas kesediaan dan waktunya. Kemudian, alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu, webinar ini telah kita lewati bersama dan insya Allah apa yang disampaikan menjadi manfaat untuk kita bersama. Saya selaku moderator mewakili Healthy Kids Corner sebagai portal penyedia webinar dan fasilitator. Memohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, kemudian dalam penyambutan Bapak Ibu di sini. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jika ada salah datangnya dari kami. Kemudian kita akan masuk sedikit saja, saya minta waktu untuk pengumuman door prize dan hadiah untuk para penanya. Ya, apakah sudah siap nih? Kita akan tampilkan nama-namanya. Oke. Ada informasi juga nih dari tiap sekolah, jangan lupa untuk mengisi absensi yang sudah tadi di-share linknya. Kemudian setelah ini pun kita akan share link untuk e-sertifikat yang bisa Bapak Ibu klik linknya dan Bapak Ibu bisa
pengisinya sendiri dan bisa di-upload juga ke Instagram atau misalnya sosial media Bapak Ibu atau untuk disimpan saja juga boleh. Dan jangan lupa Bapak Ibu apabila Bapak Ibu masih ingin tahu banyak mengenai kesehatan anak, kita punya portal kesehatan anak namanya Healthy Kids Corner, bisa dicari di Instagram. Di situ kita bekerja sama dengan banyak sekali dokter spesialis anak dan juga konsultan subspesialis anak, membahas banyak sekali topik menarik. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di Instagram TV-nya di situ, banyak sekali topik menarik. Dan di minggu ini pun kita akan ada sesi lagi berdiskusi dengan dokter anak mengenai tips-tips Bapak Ibu yang memiliki anak yang membutuhkan resep-resep untuk MPASI. Nah, akan ada sesinya di akhir minggu ini. Oke, untuk Dr. Price, apakah sudah siap? Bisa di